Baik, saya coba berikan ulasan dulu ya, biasalah seperti biasa oret-oretan dulu. Oh, sorry, Jamboardnya belum saya on kan. Nah, ini sudah. Ya, sebentar. Nah, jadi ada beberapa istilah yang harus diluruskan dulu gitu ya, terkait dengan sewa. Karena memang SAK-nya, PSAK-nya pernyataan standar akuntansinya juga baru diterapkan mulai 1 Januari 2020 gitu ya. Bahwa standarnya sudah diterbitkan di 2018, tapi baru berlaku kemarin tahun 2020. Dan mungkin bagi Anda mungkin nggak ada masalah ya, karena misalkan baru belajar tentang sewa malah mudah. Tapi bagi kami yang lama belajar akuntansi, ya kami harus menyesuaikan diri juga gitu. Saya mau mulai dengan harfiahnya dulu. Secara harfiah, sewa ini kan mungkin lebih dikenal dengan istilah rent, gitu ya. Makanya kemudian Anda kenal di akuntansi ada akun rent expense, ada prepaid rent, gitu ya. Nah kemudian selain sewa dalam bentuk rent seperti ini, juga dikenal dengan istilah lain yaitu lease. Nah untuk lease ini nanti di literatur kita, di slide khususnya yang sudah saya terjemahkan, saya akan menggunakan mentranslasi atau menerjemahkan lease ini dengan kata sewa. Karena dulu gitu ya, saya buat garis lurus ya. Lease ini dulu untuk membedakan antara lease dengan rent gitu ya. Dulu lease ini diterjemahkan dengan sewa guna usaha. Karena memang pada hakikatnya antara sewa dengan lease itu berbeda. Ya. Dari kata lease inilah kemudian Anda mengenal istilah leasing. Gitu. Leasing adalah aktivitas atau transaksi yang terkait dengan lease. Perusahaannya disebut dengan perusahaan leasing atau leasing company. Ya sebenarnya leasing ini kalau Anda ingat di manajemen keuangan, leasing ini adalah perusahaan financing. Jadi termasuk lembaga keuangan non-bank yang memang memberikan satu aktivitas pendanaan atau pembiayaan ya financing dalam bentuk memberikan penyewaan. Tetapi sewa guna usaha ini lambat laun, yang ini ya, sewa guna usaha ini lambat laun memang aktivitasnya menyerupai, disebutnya begitu ya, menyerupai rent. Itulah mengapa di beberapa tahun terakhir ini lease ini kemudian disebutnya dievaluasi kembali. Sebenarnya lease ini itu adalah masih seperti sewa guna usaha seperti yang dulu gitu. Ataukah sebenarnya dia hanya sewa saja gitu loh. Ya. Jadi hanya benar-benar berupa sewa seperti rent itu gitu. Nah, karena dulu ini saya masih bicara dulu nih, maaf nih karena saya nggak muat, saya pindahkan lagi ya. Sekarang saya mau bicara listnya. Karena list ini, ya nanti saya penggal dulu ya. Jadi list ini dulu dikenal ada dua jenis ya, sampai sekarang pun masih ya, disebut dengan finance list. Ya. Ini juga biasa dikenal dengan capital list, nama lainnya, dan ada operating list. Nah, baru saya mulai kata dulunya nih. Nah, dulu operating list ini disetarakan dengan rent atau sewa menyewa biasa. Seperti ketika Anda menyewa tempat kos gitu ya. Jadi Anda ketika belum ada pandemi datang ke kampus, kemudian Anda ngekos gitu ya. Nah itu ngekos itu adalah rent, jadi Anda nyewa. Nah nyewa itu ada yang bayar di depan, ada yang bayar di belakang. Tapi kecenderungannya sewa itu bayar di depan. Bisa bayar sekaligus, bisa bayar bertahap, tergantung kesepakatan. Karena semuanya ini nanti harus diikat dalam satu perjanjian atau kontrak.
Nah, jadi operating lease ini dulu disetarakan dengan rent, sehingga bahkan beberapa literatur menganggap bahwa ya operating lease ini sebenarnya adalah sewa menyewa biasa gitu. Sementara kalau finance lease ini agak spesifik, ya ada yang nyebutnya finance lease, ada yang nyebutnya capital lease. Ya, jadi dua istilah yang berbeda tapi maknanya sama. Ya, jadi nanti di dalam literatur kalau ada istilah finance lease atau capital lease itu sama maknanya. Hanya istilahnya saja yang dipakai berbeda. Nah, kalau finance lease ini prinsipnya gini, kenapa disebut dengan sewa guna usaha? Karena Anda menyewa, tetapi kemudian di akhir masa sewa, Anda punya kesempatan untuk membeli alat atau peralatan atau properti atau aset lah kita sebut ya, aset yang disewakan. Contoh misalkan Anda ngekos, ini contoh aja dulu ya, contohnya nggak persis banget gitu, ini ngawur aja gitu. Jadi Anda ngekos gitu. Kemudian kan Anda selama 3 tahun di kampus ya, ketika Anda ngekos di akhir masa sewa nanti, jadi 3 tahun kemudian, asumsi Anda di tempat yang sama selama 3 tahun, Anda diberikan alternatif oleh si pemilik kosan. Mas, Mbak, Anda punya opsi nanti ketika mau berakhir masa kosannya untuk membeli kontrakan ini, membeli kosan ini. Tapi itu ditetapkan di awal ya, pada saat Anda pertama kali datang ingin menyewa. Nah, list itu seperti itu gitu. Jadi ada kesepakatan di awal bahwa si penyewa itu punya hak untuk membeli. Bahwa hak ini bisa dipakai atau tidak ya terserah si pembelinya nanti di akhir masa sewa mau beli boleh nggak boleh. Nah, itu yang membedakan lease dengan sewa menyewa biasa. Karena kalau sewa menyewa biasa kan selesai ya selesai aja gitu. Anda nyewa ruko selama 20 tahun misalkan. Setelah 20 tahun ya selesai aja. Anda pergi aja gitu. Anda nyewa lahan gitu ya untuk dipakai untuk pabrik misalnya. Kemudian selama 20 tahun. Setelah 20 tahun ya selesai aja gitu. Anda pergi aja. Anda sewa mobil ya selama 2 tahun. Selesai ya kembalikan kan gitu. Nah, itu sebenarnya yang begitu tuh ya sewa menyewa biasa. Nah, kalau finance lease dia ada spesifikasinya. Nah, namun demikian di dalam perkembangannya yang seperti ini mulai berkurang gitu ya. Istilah finance lease ini sudah mulai menurun, makanya kemudian akuntansi mulai menyesuaikan bahwa ya sebenarnya lease ini adalah ya sewa gitu. Ya. Jadi ini nggak ada bedanya sama sewa yang selama ini kita kenal dalam bentuk rent itu. Hanya nanti ada ketentuan-ketentuan yang selama ini dipakai di dalam lease. Jadi saya tidak menyebut sewa ya untuk lease ya sementara ini. Jadi lease saya bedakan dengan sewa sementara ini. Jadi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam list ini tetap ada sampai sekarang. Nah, hanya kemudian akuntansi mencoba memperdalam yang seperti apa yang disebut dengan sewa yang dimaksudkan dengan atau oleh list ini gitu. Kemudian yang sebelum ke sana, saya ingin luruskan juga gitu istilah leasing. Ini pun juga terjadi kesalahpahaman ya, yang karena memang sudah terlanjur seperti itu pemahamannya. Ketika beberapa orang membeli motor secara kredit misalkan atau membeli mobil secara kredit kan biasanya mereka bilang oh saya leasing gitu. Atau Anda datang ke dealer misalkan gitu atau orang tua Anda datang ke dealer begitu mau beli motor atau mobil biasanya mereka nanya Pak mau cash atau kredit. Begitu kami atau Anda atau saya misalkan bilang kredit, maka dia si marketing akan bilang oke Pak, nanti saya hubungkan dengan perusahaan leasing ya gitu. Nah, itu pun sebenarnya perkeliruan gitu. Karena kalau leasing itu ya Anda sewa gitu. Ya, jadi BPKB atau bukti kepemilikan kendaraan tadi harusnya atas nama si pemilik kendaraan, yaitu perusahaan leasing harusnya. Dan kemudian Anda boleh memakainya. Sampai kurun waktu tertentu itu menjadi milik Anda. Nanti Anda beli kepada si perusahaan tadi. Faktanya kan tidak begitu. Ya, faktanya kalau Anda beli motor itu sebenarnya beli motor kredit gitu karena Anda BPKB-nya itu sejak awal sudah atas nama Anda. Hanya saja BPKB-nya ditahan oleh si perusahaan ini gitu, oleh si perusahaan pembiayaan ini sampai dengan Anda lunas. Begitu Anda lunas baru Anda diberikan ini ya BPKB aslinya begitu. Tapi di STNK namanya tetap nama Anda. Nah, itu bukan leasing gitu ya. Itu sebenarnya adalah ya penjualan kredit.
Apa itu penjualan kredit atau penjualan cicilan disebutnya, atau penjualan angsuran, itu nanti dibahas di akuntansi keuangan lanjutan. Nah, ini perkeliruan yang sudah terlanjur terjadi di masyarakat umum, ya ini perlu kita luruskan juga gitu. Sehingga Anda jangan ikut-ikutan lagi dengan istilahnya, oh iya Pak, saya beli motornya leasing gitu. Ya, itu perkeliruan. Ya meskipun kita sama-sama paham, oh maksudnya adalah beli kredit gitu, nyicil gitu. Tapi istilah leasing di sini kurang tepat. Nah, kembali ke sini untuk saya kasih warna lain. Untuk finance lease atau capital lease diterjemahkan dengan dulu disebutnya sewa guna usaha pembiayaan, atau tadi disebutnya sewa guna usaha ya, pembiayaan. Tinggal dikasih tambah itu. Tetapi sekarang ini lease ini diterjemahkan dengan sewa saja. Sehingga untuk finance atau capital lease ini disebutnya sewa pembiayaan. Di standar akuntansi juga menggunakan istilah ini. Ya, nanti saya tulis lagi ini. Sedangkan operating lease ini disebut dengan sewa operasi. Ya. Ini terjemahan, atau saya ke sini deh biar muat ya. Saya ganti warnanya. Jadi lease itu ada finance lease. Ini nanti kita terjemahkan dengan sewa pembiayaan. Kemudian ada operating lease. Di mana ini nanti diterjemahkan dengan sewa operasi. Nah, sewa operasi ini yang sebenarnya ya sewa biasa gitu ya. Jadi sewa menyewa sebagaimana yang kita kenal selama inilah. Itu operating lease atau sewa operasi. Nah, sedangkan sewa pembiayaan ini adalah sewa dengan hal-hal tertentu. Ya, jadi ada klausul-klausul yang harus dipenuhi. Nah, untuk hubungan di antara dua pihaknya, lease itu melibatkan pemilik barang, ya, pemilik aset disebut dengan lessor, gitu ya. Kemudian untuk ya, kemudian untuk pihak yang menyewa disebut dengan leasee, ya. Jadi ada lessor, ada leasee. Nah, untuk lessor nanti kita akan terjemahkan dengan pesewa. Ya, ini mungkin agak janggal ya, tapi inilah kata yang dipilih oleh standar akuntansi untuk menerjemahkan pihak yang menyewakan. Jadi pihak yang menyewakan disebut dengan pesewa. Nah, istilah ini harus Anda ingat baik-baik karena nanti pada saat kita bahas di akuntansinya jangan sampai keliru gitu ya. Sedangkan leasee ini adalah orang yang menyewa, ya, jadi disebut dengan penyewa. Ya. Secara bahasa Indonesia sebenarnya ya yang pesewa itu nggak tepat ya, karena SPTK itu sebenarnya luluh, tetapi SPTK itu luluh kalau untuk kata kerja, katanya begitu. Sedangkan sewa ini kan bisa kata kerja, bisa kata benda ya. Sewa kalau Anda melakukan satu aktivitas itu adalah kata kerja, tapi sewa dalam artian tertentu itu kata benda. Nah, makanya kemudian SAI mengatakan nggak apa-apa kok kita menggunakan kata pesewa, dan kemudian yang kedua adalah penyewa. Ya, kalau penyewa saya kira gampang lah ya membayangkan. Jadi penyewa adalah orang yang menyewa, sedangkan pesewa adalah orang yang menyewakan. Ya, beda ya. Jadi ini tolong Anda ingat ya. Jadi antara pesewa dengan penyewa, karena istilah-istilah ini nanti yang akan kita gunakan di dalam literatur kita. Termasuk tadi istilah lease nanti akan diterjemahkan dengan kata sewa. Nah, seperti apa? Mari kita lihat slide-nya ya. Sudah saya upload di LMS ya tadi pagi ya. Apa kemarin saya lupa, tadi pagi kayaknya. Sebenarnya kemarin sudah, tapi kemudian ada beberapa kata yang saya perbaiki sehingga saya tadi upload lagi kalau saya tidak salah. Atau malah baru saya upload tadi ya, karena sebenarnya sudah jadi dari beberapa hari yang lalu. Hanya kemudian saya coba
cek kembali penggunaan kata-katanya gitu ya, supaya sesuai dengan standar akuntansi. Nah, di sini sudah saya kasih ini ya, kasih identitas supaya nggak keliru karena kemarin lupa saya. Yaitu, ini ya. Jadi chapter 21 bagian pertama, karena chapter 21 ini kita belah menjadi 2 pertemuan. Memang kalau satu pertemuan juga berat gitu ya. Jadi harus dijadikan 2, dan PSAK yang digunakan adalah PSAK 73. Ya, kemarin kita bahas PSAK 72. Jadi PSAK tentang perjanjian dengan pelanggan yaitu adalah 72, sedangkan untuk sewa adalah 73. Ya. Bahasa Inggrisnya tetap lease ya. Jadi di sini kalau Anda lihat bahasa Inggrisnya di sini adalah lease accounting. Tetapi karena saya mencoba menyesuaikan dengan PSAK, di PSAK nyebutnya sewa, jadi list itu terjemahkan dengan sewa, maka saya gunakan kata akuntansi sewa. Dan Anda bisa lihat di sini ada kata penyewa, di sini nanti ada kata pesewa. Untuk yang pesewa kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum masuk ke slide-nya KSO, ini saya coba kasih atau saya sisipkan ya overview akuntansi sewa menurut PSAK 73. Saya pikir, kenapa saya sisipkan? Karena saya pikir dari overview ini mudah-mudahan Anda bisa menangkap esensi akuntansi sewa. Dan slide ini saya terima dari sahabat saya, dosen di Universitas Diponegoro, Semarang. Ini penjelasannya ya, saya akan coba jelaskan secara singkat sesuai dengan apa yang tertera di dalam PSAK 73, baru kita masuk ke bukunya KSO. PSAK 73 ini diadopsi dari IFRS nomor 16. Jadi nomornya memang nggak sama ya, karena urutan di kita kan sesuai dengan urutan munculnya standar akuntansi. Nah, IFRS itu sudah mengatur di IFRS nomor 16, kita di PSAK 73. Tapi kita mengadopsi penuh. PSAK 73 menghapus beberapa standar, diantaranya PSAK 30 tentang sewa. Nah, jadi dulu ada PSAK khusus tentang sewa, ada PSAK khusus tentang sewa guna usaha. Nah, itu yang digabungkan tanda kutip ya. Nah, yang dimunculkan oleh PSAK baru yaitu PSAK 73, dan PSAK tentang sewa ini, sewa di sini rent maksudnya, yang tadi sudah saya sampaikan tuh dihapuskan. Jadi mulai 1 Januari 2020 mulai tidak berlaku lagi. Kemudian juga ada ISAK. ISAK itu interpretasi standar akuntansi keuangan nomor 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa. Kemudian juga ISAK 23 sewa operasi, ini yang tadi operating lease ya. Yang diatur khusus di sini juga dihapuskan. Kemudian SHK 24 evaluasi substansi beberapa transaksi melibatkan bentuk legal sewa juga dihapus, dan hak atas tanah di SHK atau ISAK 25 juga dihapuskan. Jadi kita hanya pakai sekarang PSAK 73 saja. Standar ini mengatur perubahan substansial pembukuan transaksi awal dari sisi penyewa. Nah, Anda lihat sini penyewa di sini berasal dari kata lisi. Ya, lisi ini orang yang menyewa ya. Atau orang yang menggunakan aset. Jadi nanti untuk pesewa adalah orang yang memiliki aset, kita sebutnya begitu. Nah, korporasi penyewa, jadi perusahaan yang menyewa harus membukukan hampir semua transaksi sewanya sebagai sewa finansial. Nah, jadi ketika ada sewa di PSAK 73 ini begini, kalau ada satu perusahaan menyewa barang, maka hakikatnya sewa itu adalah sewa finansial. Jadi financial lease atau di SAK nyebutnya sewa pembiayaan. Ini teman saya masih menggunakan istilah finansial, padahal di PSAK 73 sudah disebutnya dengan sewa pembiayaan. Saya tidak mengubah istilah atau kalimat atau kata yang ada di sini ya dari slide teman saya. Saya biarkan saja, toh maknanya tidak berubah. Ya, saya rubah cuma font-fontnya saja. Di mana pembukuan sewa operasi, jadi kalau ada sewa operasi atau operating lease hanya boleh dilakukan atas transaksi sewa yang memenuhi 2 syarat. Jadi sekali lagi prinsipnya semua sewa itu sewa pembiayaan atau sewa finansial. Nah, kapan sewa itu masuk kategori sewa operasi? Gampangnya gitu ya. Nah, kalau memenuhi 2 kriteria ini, yaitu jangkanya pendek itu berarti kurang dari 1 tahun, short term. Contohnya Anda nyewa peralatan gitu ya, untuk jangka waktu 3 bulan, itu kan pendek. Nah, kalau pendek tidak masuk klasifikasi sewa finansial atau sewa pembiayaan.
Kemudian yang kedua, nilainya juga nggak tinggi, nilainya rendah. Ya, Anda nyewa laptop teman Anda gitu ya selama 1 bulan, itu juga mungkin kan nggak mahal-mahal amat bagi perusahaan ya. Bagi perusahaan yang minjam itu nggak mahal-mahal amat ya, maka kalau nilainya rendah nggak usah dianggap sebagai sewa pembiayaan. Contohnya misalkan di sini nih ada sewa ponsel, sewa laptop dan sejenisnya ya, atau barang-barang yang nilainya tidak terlalu signifikan, yang penggunaannya juga biasanya nggak lama. Seperti stan lah. Ya, PKN stan itu ketika melakukan ujian kemarin, ya ujian penerimaan mahasiswa baru kemarin itu, pesertanya kan sama kayak Anda ya, zaman Anda dulu kan Anda datang ke satu tempat untuk mengikuti ujian secara online offline gitu ya. Jadi sebenarnya online-nya karena online lokal, di offline karena nggak nyambung sama provider di kota-kota lain. Jadi disebutnya online offline gitu. Jadi online untuk satu ruangan, tetapi offline dengan kota lain. Karena untuk mengonline kan kita harus menggunakan internet, dan internet itu rawan untuk disusupi gitu ya oleh hacker. Itulah mengapa Stan memutuskan tidak menggunakan yang versi online secara keseluruhan. Nah, kalau Anda datang ke sana, Anda ingat beberapa tahun yang lalu Anda datang ke sana kan sudah ada laptop di meja Anda masing-masing ya, di setiap peserta. Nah, laptop itu sewa gitu ya, bukan punyanya Stan, itu sewa kepada pihak yang memiliki laptop tentu saja, yang jumlahnya cukup banyak. Nah, itu kan hanya dipakai paling 1 bulan. Ya, paling lama itu 1,5 bulan, karena di beberapa tempat ada yang lebih dari 1 bulan ya. Nah, ketika nyewa laptop dalam waktu katakanlah paling lama 2 bulan, itu kan berarti jangka waktunya pendek. Nah, maka bagi Stan, sewa tadi dianggap sebagai sewa operasi karena jangka waktunya pendek. Nilainya besar, gitu. Kenapa? Karena banyak, gitu. Karena nyewa itu sampai sekian ribu laptop itu untuk seluruh kota di Indonesia. Saya tidak hafal untuk yang tahun ini ya, karena tahun ini saya tidak terlibat di dalam proses pelaksanaan USM itu, atau nyebutnya TKD atau apa, maaf saya jadi nggak hafal nama istilahnya. Dulu kami nyebutnya USM, ujian saringan masuk, karena memang tiap tahun digilir gitu ya. Tahun ini ada di jurusan manajemen keuangan. Ya, tahun lalu juga masih jurusan manajemen keuangan, cuma saya terlibat yang ketika Anda tes ya. Saya datang ke Bali waktu itu, Denpasar, selama 1 minggu saya standby di sana. Untuk tahun ini memang saya tidak ditawari, tapi saya udah niat, kalaupun ditawari saya nggak mau gitu. Ya, jujur aja gitu ya. Kemarin sahabat-sahabat kami, para dosen, ya, pegawai PKN STAN yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan ini di beberapa daerah untuk melakukan pemantauan itu, ya orang-orang yang berani lah menurut saya, perlu saya apresiasi. Karena untuk beberapa kota kan mereka harus melakukan perjalanan menggunakan pesawat ya, dengan kondisi pandemi seperti ini, itu kan resikonya sebenarnya tinggi. Nah, karena memang ini harus jalan gitu ya, maka beberapa orang dikirimkan, ditugaskan. Saya alhamdulillah tidak ditugaskan. Saya senang. Biasanya tiap tahun saya bertugas ya. Baru tahun lalu karena tidak ada kan penerimaan, tidak ada ujian. Tapi tahun ini alhamdulillah tidak ditugaskan. Setelah sekian tahun lamanya akhirnya saya tidak bertugas juga gitu, dan alhamdulillah pada saat pandemi tidak tugasnya ya. Jadi seperti itu. Ketika nilainya mungkin besar, tetapi jangka waktunya pendek, tetap masuk sebagai sewa operasi. Atau sebaliknya, mungkin jangkanya panjang, tetapi nilainya nilainya kecil, tidak besar. Hanya kalau seandainya jangka waktunya panjang, nilainya kecil, itu menjadi tidak logis kan gitu. Karena akuntansi juga menggunakan kelogisan, ya common sense disebutnya. Jadi kalau tidak logis ya harus dipikirkan lagi nih. Masa sih ada nyewa selama 5 tahun tapi murah gitu. Nah, itu patut dicurigai. Jangan-jangan transaksi ini transaksi yang untuk menghindari sesuatu hal, ya misalkan diantaranya menghindari pajak dan sebagainya. Nah, kemudian konsekuensi dari sewa finansial atau sewa pembiayaan cukup panjang. Yang paling mendasar, saat ini perusahaan harus mencatat aset sewa dan kewajiban sewa. Nah, ini juga harus Anda hafalkan. Nanti ada akun namanya aset sewa, ya, dan nanti ada akun namanya kewajiban sewa. Tetapi di slide kita nanti saya terjemahkan dengan liabilitas sewa, karena mungkin lebih tepat liabilitas ya daripada kewajiban sewa. Di PSAK gimana? PSAK menggunakan kata kewajiban sewa, yang menurut saya sih
harusnya liabilitas, karena kita sudah sepakat menerjemahkan liabilities dengan kata liabilitas. Kewajiban itu untuk menerjemahkan, sebenarnya bisa untuk menerjemahkan obligations, kemudian juga bisa digunakan untuk menerjemahkan liabilities memang gitu ya. Jadi tergantung konteksnya. Ya, jadi kalau ada perbedaan kata, jangan sampai ada bingung gitu ya. Transaksi sewa yang tadinya bisa off balance sheet. Nah, dulu sewa guna usaha itu atau lease yang versi lama itu bisa di off balance sheet kan. Jadi apa yang maksud dengan off balance sheet? Off balance sheet artinya tidak tertera di dalam neraca perusahaan. Jadi tidak tercantum. Memang dibuat begitu gitu ya oleh pelaku-pelaku akuntansi saat itu. Itu memang cara untuk melakukan window dressing dan sebagainya. Apakah itu sah? Ya kalau aturannya tidak melarang, ya maka boleh-boleh saja. Nah, makanya akuntansi kemudian mencoba menghindari ya hal-hal seperti ini. Jadi begitu ada transaksi yang abu-abu, di mana pelaku akuntansi bisa meng-off balance sheet kan, maka berikutnya harus diatur. Jangan sampai off balance sheet. Karena secara akuntansi tidak boleh ada sesuatu yang di off balance sheet kan. Yang boleh adalah harusnya on balance sheet. Jadi harus muncul di dalam balance sheet. Pencatatan ini bisa mempengaruhi rasio utang, rasio pengembalian aset, dan masih banyak lagi. Ya, tentu saja kalau off balance sheet, waktu Anda membuat rasio-rasio keuangan, pasti kan nggak akan sama gitu. Kenapa? Karena ada data yang tidak muncul di dalam neraca atau laporan posisi keuangan, sehingga rasio yang Anda buat bisa saja keliru gitu. Kemudian ruang lingkup yang dikecualikan dari PSAK 73 ini adalah ini ada ruang lingkupnya, sekedar Anda tahu saja gitu ya, jadi nggak perlu dihafalkan. Contohnya misalkan sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral atau minerba ya, mineral batu bara, minyak, gas alam, sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. Ini memang agak khusus, nanti diatur di PSAK 64. Kemudian sewa oleh penyewa atau lisi yang berupa aset biologis. Ya, aset biologis itu misalkan binatang, ya. Jadi Anda menyewa hewan gitu ya untuk reproduksi, ya, untuk reproduksi. Itu biasa terjadi di peternakan sapi misalkan. Peternakan sapi itu biasanya pejantannya itu disewa gitu ya. Tapi kalau mereka punya sendiri juga boleh gitu. Apalagi kalau misalkan kawin silang. Jadi misalkan ada sapi Indonesia gitu ya, supaya anaknya semakin bagus gitu. Kemudian didatangkanlah sapi pejantan dari Australia. Ya, jadi kalau mereka disilang itu nanti sapinya lebih bagus ya, jadi lebih kuat, kemudian tahan dari penyakit, kemudian dagingnya juga enak, misalkan seperti itu. Nah, terus masuk virus gitu ya, itu juga aset biologis ya, meskipun virus bukan benda hidup ya, yang benda hidup itu adalah bakteri gitu, mikroba itu. Sebenarnya virus itu benda mati sebenarnya, tapi masuk dalam kategori biologis ya, atau benda apapun yang hidup selain manusia. Nah, pertanyaan biasa gini, aset biologis termasuk manusia nggak? Nah, itu pertanyaan yang selalu diungkapkan ya. Jadi ahli akuntansi bingung gitu untuk menjawab. Termasuk saya tuh, apakah manusia dianggap sebagai biologis? Karena dari dulu sebenarnya sudah ada keinginan untuk memasukkan sumber daya manusia ke dalam aset gitu ya. Dulu ada rencana namanya akuntansi sumber daya manusia di luar dari biologis ini gitu. Sampai sekarang belum dimunculkan ya, sudah wacana itu sudah puluhan tahun, tapi sampai hari ini manusia, human capital gitu ya, atau sekarang lebih disebutnya human investment, itu belum dicatat sebagai bagian dari aset perusahaan. Nah, kemudian perjanjian konsesi jasa, kemudian ada lisensi kekayaan intelektual, kemudian hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, hak paten, hak cipta, dan sebagainya. Nah, ini pengecualian. Jadi ini sekedar untuk Anda tahu saja, kita nggak di bukunya Kisho nggak sampai membahas ini. Ya. Kemudian ini definisi sewa menurut PSAK 73, kontrak sewa adalah kontrak atau bagian dari kontrak. Jadi bisa dalam bentuk kontrak perjanjian, bisa juga hanya bagian dari kontrak. Karena kadang-kadang begini, ada satu kontrak gitu ya. Contohnya gini, yang paling gampang deh. PKN STAN saat ini kan sedang membangun gedung. Ya, mungkin Anda bisa lihat di internet lah, karena sudah banyak gambar-gambar yang gedung sedang dibangun itu. Jadi ketika membangun gedung, kontraknya adalah kontrak pembangunan gedung. Nah, si kontraktor ini ketika membangun gedung, dia butuh ruangan-ruangan tertentu untuk pekerjanya, misalkan ya.
Nah, kebetulan Stan memiliki gedung lain yang kosong. Ini contoh saja. Ini bukan real ya, bukan real. Jadi ada ruangan, ada gedung-gedung yang ruangannya tidak terpakai dan ruangan itu bisa digunakan untuk manajemen atau karyawan si kontraktor. Nah, sehingga akhirnya di dalam pasal konstruksi tadi, pelaksanaan konstruksi tadi, ada satu pasal yang mengatur bahwa si kontraktor dapat menggunakan sebagian gedung atau seluruh gedung yang kosong tadi untuk dimanfaatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan gedung. Dan di sana dinyatakan juga bahwa si kontraktor akan membayar sewa gitu. Nah, itu kan hanya pasal saja kan dalam satu kontrak. Nah, itu disebut dengan bagian dari kontrak. Jadi kalau kontrak itu ya kontrak utuh, memang kontraknya sewa menyewa. Sementara kalau bagian dari kontrak itu hanya bagian dari satu pasal yang di dalamnya ada sewa. Jadi itu termasuk sewa menurut PSAK 73. Yang memberikan hak untuk menggunakan aset biasanya disebut dengan aset pendasar. Nah, aset pendasar ini bahasa Inggrisnya yang disebut dengan underlying asset. Ya, jadi kalau nanti Anda, maaf pennya saya hidupkan ya. Jadi misalkan nanti Anda lihat bahasa Inggrisnya, buku aslinya ada underlying ya, asset, itu disebut dengan aset pendasar, diterjemahkan seperti itu. Selama jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Nah, klasifikasi sewa ini yang tadi sudah saya jelaskan, ada sewa pembiayaan dan ada sewa operasi. Jadi sewa pembiayaan ini disebut dengan capital lease tadi atau finance lease, sedangkan sewa operasi adalah operating lease tadi. Ya. Kemudian ini adalah bagaimana cara mengidentifikasi sewa menurut PSAK, tapi sebenarnya ini diadopsi dari IFRS tadi. Ya. Nanti ini kita bahas di bukunya Kieso, karena di buku Kieso ini juga ada hanya bahkan lebih detail di buku Kieso. Ini contoh misalkan untuk menentukan apakah ini transaksi ini sewa atau bukan. Ini contoh sederhana ya. Misalkan begini. Ada pelanggan yang menyepakati kontrak dengan perusahaan IT ya, untuk jasa maaf, saya geser. Jadi silakan ya yang mau ke belakang. Jadi pelanggan menyepakati kontrak dengan perusahaan IT, di mana IT adalah pemasok untuk jasa jaringan selama 2 tahun. Kontrak mensyaratkan pemasok untuk memberikan jasa jaringan yang memenuhi tingkat kualitas yang ditentukan. Untuk menyediakan jasa, pemasok memasang dan mengkonfigurasi server di tempat pelanggan. Pemasok menentukan kecepatan dan kualitas data yang dipindahkan dalam jaringan menggunakan server. Pemasok dapat mengkonfigurasi ulang atau mengganti server ketika diperlukan untuk menyediakan kualitas jasa jaringan secara berkesinambungan sebagaimana didefinisikan dalam kontrak. Pelanggan tidak mengoperasikan server atau membuat keputusan signifikan apapun tentang penggunaannya. Nah, sebenarnya kata kuncinya di sini nih. Ketika pelanggan tidak mengoperasikan server, jadi servernya taruh di kantor kita, tapi kemudian yang mengelola server adalah perusahaan penyedia IT, pegawai yang mengelola server adalah penyedia IT. Kalau ada perbaikan-perbaikan dari mereka, jadi kita cuma menyiapkan tempat saja. Nah, kalau seperti ini, apakah ini sewa atau bukan? Gitu sebenarnya. Ya, maka kata kuncinya ada di kalimat terakhir ini. Pelanggan tidak mengoperasikan server atau membuat keputusan yang signifikan tentang penggunaan server tadi. Maka kontrak ini tidak mengandung sewa. Jadi ini bukan kontrak sewa menyewa. Terus kontrak apa? Ya nanti tergantung detailnya lagi. Ini kan tidak detail ya. Yang pasti ini bukan sewa. Kemudian contoh yang lain sekarang. Pelanggan menyepakati kontrak dengan pemasok untuk menggunakan kapal yang telah ditentukan selama 5 tahun. Kapal tersebut secara eksplisit ditentukan dalam kontrak dan pemasok tidak memiliki hak substitusi, hak penggantian. Pelanggan memutuskan kargo apa yang akan diangkut. Nah, di sini kata kunci ini. Pelanggan memutuskan kargo apa yang akan diangkut, kapan pengangkutannya, ke pelabuhan mana kapal tersebut akan berlayar. Kemudian sepanjang 5 tahun tadi. Bergantung pada pembatasan yang telah ditentukan di dalam kontrak. Pembatasan tersebut mencegah pelanggan dari melayarkan kapal ke perairan dengan risiko pembajakan yang tinggi, misalkan ke arah Afrika tuh, karena di sana banyak pirate-nya gitu ya, banyak pembajak lautnya. Untuk membawa material yang berbahaya seperti kargo yang kemarin di mana itu meledak gitu ya, di Turki ya. Di Turki kalau saya tidak salah yang kemarin meledak itu ternyata itu bahan peledak. Ya.
Pemasok mengoperasikan dan memelihara kapal dan bertanggung jawab atas keamanan perjalanan kargo ketika berada di atas kapal. Pelanggan tidak diperkenankan untuk menyewa operator lain atau mengoperasikan sendiri kapal tersebut selama masa kontrak. Nah, kalau ngelihat dari keterangan ini, si pelanggan dengan pemasok berada pada posisi yang seimbang. Jadi pemasok yang punya kapal punya aturan, pelanggan sebagai pihak menyewa kapal juga punya aturan. Nah, yang seperti ini masuk dalam kategori sewa. Ya, kontrak ini mengandung sewa. Jadi memang di dalam akuntansi seperti itu tuh. Jadi seperti dalam akuntansi itu ketika ada sewa menyewa dalam bentuk kontrak, maka isi kontraknya harus dibaca lebih dahulu apakah dia memenuhi kriteria sewa atau tidak. Itu sedikit gambaran dalam PSAK dan mudah-mudahan itu bisa membantu Anda ketika membaca bukunya Kieso. Ya, mari kita lihat bukunya Kieso. Ini pengertian sewa menurut Kieso. Jadi sekali lagi di sini aslinya adalah lease ya. Ini saya berikan kata aslinya, tapi saya terjemahkan dengan kata sewa. Adalah satu perjanjian kontraktual antara pesewa. Ingat di sini saya kasih juga pesewa itu adalah lessor. Tadi saya pakai LEA ya, maaf salah. Lessor dan penyewa leasing ya. Jadi di sini ada pesewa. Pesewa adalah orang yang menyewakan. Sedangkan penyewa adalah orang yang menyewa barang. Ya. Yang memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan properti khusus milik pesewa tadi dalam kurun waktu tertentu. Itulah kontraktualnya. Kelompok terbesar dalam kegiatan penyewaan peralatan biasanya ini terkait dengan teknologi informasi. Kenapa kok IT sebaiknya nyewa? Karena IT itu kan mudah usang ya. Anda bisa lihat ya, Anda punya handphone baru gitu, paling 6 bulan lah Anda merasa handphone Anda tuh canggih gitu, atau paling baik. Karena dalam waktu berapa bulan, 6 bulan, itu udah muncul seri yang baru yang fiturnya lebih lengkap. Ya. Termasuk misalkan kalau Anda pengguna Apple, itu tiap tahun ya, Apple tuh konsisten. Dia tiap tahun selalu membuat seri baru. Artinya kalau Anda punya perangkat Apple, Anda punya kecuali laptop ya, laptopnya memang tidak diperbarui tiap tahun, tapi untuk handphone, Apple sudah berkomitmen untuk memperbarui tiap tahun. Jadi tiap tahun mereka pasti keluar seri baru. Nah, sehingga bagi pengguna iPhone, mereka harus sadar bahwa iPhone mereka itu umurnya maksimal 1 tahun sebenarnya. Setelah 1 tahun muncul yang baru, maka iPhone yang sudah Anda miliki itu menjadi obsolescence atau usang gitu. Nah, IT begitu. Anda punya laptop. Sekarang ini misalkan Anda punya, ini contoh saja gitu ya, punya RAM 64 GB, itu udah cukup tinggi lah. Bahkan tinggi. Ya, terus nggak lama kemudian muncul yang 132 misalkan. Kemudian muncul lagi yang 256. Nggak lama lagi muncul 500 misalkan ya, dan seterusnya. Maka Anda yang saat ini punya cuma 32 RAM-nya ya merasa ya 32 gitu ya. Atau prosesornya. Ya, dulu zaman saya mengenal komputer ya prosesornya belum Intel, belum Core ya. Jadi masih dulu masih sebelum Pentium itu. Jadi masih seri 3, seri 4. Kemudian muncul seri 5 namanya Pentium karena 5 kan penta. Kemudian sekarang sudah pakai model core ya, I ya, I1, I2, I3, I4, I5. Bayangkan kalau Anda punya laptop 10 tahun yang lalu gitu ya, terus Anda pakai sekarang, itu rasanya udah nggak jelas gitu ya. Ini Anda dikasih satu aplikasi, muternya lama gitu. Ya, ini jujur aja nih, saya pakai laptop kampus ya. Jadi dosen alhamdulillah dikasih laptop sejak tahun 2016 dan ini laptop kedua yang diberikan karena laptop yang pertama sudah usang kemudian diganti dengan yang baru. Saya punya laptop juga gitu, dulu merasa canggih gitu laptop saya itu. Sekarang untuk membuka beberapa aplikasi dia muternya lama karena RAM-nya kecil. Ya, jadi RAM untuk mengoperasikan itu random access memorinya itu rendah sehingga butuh waktu yang lama. Prosesornya sudah udah cukup tinggi lah ya, i7, tapi karena RAM-nya kecil ya berat juga. Harus ganti RAM katanya, ya, bongkar-bongkar lagi. Ya males juga tuh yang gitu-gitu saya. Padahal hard disk-nya sudah 1 tera. Nah, saya masih pakai hard disk. Padahal sekarang sudah ada yang solid, maaf ya, jadi solid. SSD. Jadi kalau Anda pakai yang masih HDD, itu udah jadul. Yang sekarang yang cepat itu makanya SSD yang solid ya, solid, S-nya saya lupa, D-nya drive ya.
Jadi nanti mungkin akan semakin canggih lagi dan seterusnya. Saya ingat misalkan flash disk ya. Zaman saya belum ada flash disk, yang ada disk saja bentuknya bulat, bulatnya pun gede ya, ukuran 5/4 inch. Kemudian beberapa tahun kemudian muncul yang 3/4 atau 3 berapa inch gitu ya, yang kecil. Kemudian mulai muncul yang seperti Anda kenal disk drive itu. Ya, kemudian dari disk drive muncul flash disk. Flash disk pun dulu punya 1 giga, itu rasanya gede banget gitu ya. Orang lain punyanya berapa megabyte gitu ya. Saya punya 1 giga itu udah paling canggih. Sekarang Anda punya flash disk 1 giga diketawain. Ya apaan tuh? Sekarang flash disk sudah ada yang 2 tera Pak gitu ya. Jadi 2000 kali lipat dari yang. Nah, itu contoh bahwa teknologi informasi itu cepat berubah, makanya biasanya perusahaan-perusahaan ketika menggunakan IT umumnya tidak beli, tapi umumnya mereka sewa. Demikian pula dengan transportasi ya, kendaraan itu juga biasanya mereka sewa. Nah, beberapa maskapai penerbangan kita itu ada yang nggak memiliki tidak seluruh pesawatnya itu dimiliki sendiri, ada juga yang sewa gitu. Beberapa maskapai penerbangan swasta ya, kalau Garuda itu cenderungnya mereka beli, meskipun belinya dengan sistem lease seperti ini. Kemudian ada konstruksi. Nah, konstruksi maksudnya konstruksi itu bukan bangunan-bangunan gitu ya. Jadi sebagian dari bangunan kantor biasanya, karena kalau Anda nyewa satu gedung yang lantainya 20 gitu ya, itu rugi ya, mendingan bikin aja lah. Ya, cari yang beli atau gedung yang lebih rendah lagi gitu. Nah, jadi masuk konstruksi ini bangunan ya, seperti ruko, kemudian toko gitu, atau yang kecil-kecil lah, yang biasa dipakai untuk warung ya, dan sebagainya. Juga di agriculture itu juga hal yang biasa ya, sewa menyewa lahan pertanian, lahan perkebunan dan sebagainya. Dan ini bisa saya skip ya, ini contoh sewa-sewa yang ada di Amerika, di perusahaan Carrefour, ini di Prancis, di luar negeri ya. Ini ada Carrefour Prancis, ada Delhaize Belgia, di Indonesia belum masuk nih. Kemudian ada Diageo Great Britain juga belum masuk. Marks Spencer yang udah masuk di Indonesia. Dari Inggris, ada McDonald's, Anda kenal banget ya, dari USA, dan Real Elsevier dari Netherlands ya. Ini Elseviernya udah masuk, tapi rate-nya saya belum tahu udah masuk atau belum. Kemudian lingkup sewa, kelebihan sewa bagi penyewa. Ya, apa saja kelebihan sewa bagi yang orang menyewa? Pertama, 100% pembiayaannya dengan tarif tetap. Biasanya sewa itu tarifnya memang tetap. Ada nggak yang tarifnya berfluktuasi? Ada juga, tergantung bagaimana bagaimana isi dari perjanjian atau kontrak tadi. Yang kedua, mendapatkan perlindungan atau proteksi terhadap keusangan yang tadi saya bilang ya. Kalau Anda nyewa mobil misalkan, beberapa perusahaan swasta itu mobil nggak dimiliki ya, mereka nyewa mobil. Jadi dari perusahaan rental mereka sewa mobil, sehingga setiap tahun mobilnya bisa baru terus gitu. Misalkan tahun ini pakai mobil ya sejenis sama Avanza misalkan, kemudian tahun depan baru setahun tuh ganti ya Avanza, kita pakai yang lain, merek lain misalkan, atau dan sebagainya ya. Jadi mereka bisa ganti-ganti semaunya gitu ya. Nah kalau kita kan enggak ya, kita pemerintah itu cenderungnya beli ya, karena memang sewa kendaraan belum lazim di pemerintahan, umumnya selalu beli, dan jangka waktunya bisa 5-10 tahun kemudian dihapuskan. Kemudian lebih fleksibel dan pembiayaannya cenderung lebih murah bagi si penyewa, itu dianggap lebih murah. Meskipun kalau jangka sewanya terlalu panjang ya jadinya mahal juga ya, mendingan beli aja gitu daripada menyewa. Tetapi kan biasanya kenapa banyak orang menyewa ya, karena kemampuan keuangan pada saat itu tidak bisa untuk membeli produk itu, biasanya juga itu menjadi kendala. Nah ini pandangan dari pihak yang menyewakan atau disebut dengan pesewa. Ya, mungkin nggak perlu saya bahas detail. Intinya begini, di luar negeri ini ya, karena di Indonesia saya nggak dapat datanya. Jadi untuk market share atau pangsa pasar sewa yang dilakukan oleh perbankan itu 55%, financing ya maksud saya, financing yang dilakukan oleh bank itu 55%, oleh perusahaan-perusahaan lain selain bank itu dalam 4%, dan perusahaan sewa-menyewa itu ternyata punya pangsa pasar 31%. Sehingga bagi orang-orang yang punya aset di luar negeri sana, menganggap bahwa pangsa pasar menyewakan itu cukup tinggi ya, 31%. Itulah mengapa kemudian banyak muncul perusahaan-perusahaan yang menyewakan produk-produk mereka.
Kemudian kelebihan sewa dari sisi pesewa, ya orang yang memiliki barang, memberikan margin bunga yang menguntungkan daripada barang tadi atau produk tadi dijual, ya mungkin dapat untung, tapi kan putus ya sekali jual udah putus. Nah kalau disewakan kan bisa terus menerus. Nah mungkin bagi Anda, kalau saya terlambat ya, jadi bagi Anda nanti yang sekian tahun kemudian sudah memiliki uang sendiri, ya, jadi Anda fight lah beberapa tahun ini untuk bisa lulus dari kampus kita. Setelah itu Anda jadi karyawan, Anda pegawai, Anda punya duit, nah Anda sudah mulai bisa melakukan investasi, kan Anda juga sudah belajar manajemen keuangan ya. Jadi Anda sudah diajarkan bagaimana menghitung nilai saham, nilai obligasi, itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika Anda sudah punya uang. Nah, salah satunya investasi di dalam properti. Ya, saya pernah mengajarkan itu ke mahasiswa saya, dan mahasiswa setelah D4 dia ketemu saya, Pak, saya terapkan ilmu Bapak tuh. Begitu saya punya uang, saya mulai nyicil, ada apartemen yang baru mau buka, biasanya masih murah itu kan, pakai uang muka dia nyicil. Setelah apartemennya sekian tahun kemudian terjadi, dia sewakan gitu, dan dia dapat uang rutin dari penyewaan itu. Ya saya terlambat ya, karena di era saya memang apartemen itu belum marak gitu. Kemudian dapat menstimulus penjualan produk bagi pesewa, artinya daripada kalau dijual susah, contoh tadi ada perusahaan dealer mobil, jual susah, nah akhirnya mereka punya cara gitu, kreatif gitu, sebagian mobil yang ada di dealer, sebagian dijual, sebagian disewakan, kan bisa juga begitu. Nah itu menstimulus penjualan produk pesewa, artinya apalagi sewanya bukan operasi ya, sewa financing, di mana si orang yang menyewa mobil diberikan hak nanti setelah berapa tahun untuk bisa memiliki mobil itu dengan harga yang murah. Kemudian sering memberikan manfaat pajak, ya ini mungkin plus minus ya, karena kita tahu sewa juga masuk dalam kategori objek pajak. Kemudian dapat memberikan nilai sisa aset yang lebih tinggi bagi pesewa. Nah, kalau misalkan aset tadi tidak diberikan kepada penyewa untuk dibeli, maka si pesewa juga mungkin masih punya aset tadi. Misalkan Anda punya apartemen gitu ya, itu kan harganya semakin naik gitu ya. Dari sekarang harganya berapa, nanti 5 tahun lagi harganya semakin tinggi tuh. Padahal selama ini aset apartemen itu Anda sewakan. Anda sudah dapat uang dari sewa-sewa itu, Anda juga masih punya aset yang nilainya juga tinggi. Nah, itu juga pandangan yang biasanya diyakini oleh para pesewa. Ini adalah semacam definisi untuk akuntansi sewa. Yaitu menyerahkan hak untuk mengendalikan penggunaan properti, tanaman atau peralatan. Jadi bentuknya bisa properti, bisa tanaman tadi untuk agriculture. Kemudian bisa juga atau biologis yang juga masuk tanaman, peralatan yang diidentifikasi untuk satu periode waktu sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Berikut inilah beberapa pandangan mengenai pengkapitalisasi sewa. Apa yang maksud dengan kapitalisasi sewa atau pengkapitalisasi sewa? Jadi gini, sewa, khususnya sewa pembiayaan itu bisa dikapitalisasi. Kapitalisasi artinya ketika Anda menyewa, ini Anda sebagai orang yang menyewa ya, karena kita sekarang sebagai sisinya adalah sebagai sisi penyewa. Bagi orang yang menyewa, peralatan atau properti atau tanaman yang Anda sewa dan memenuhi kriteria sewa pembiayaan itu boleh Anda catat sebagai aset. Cuma namanya nanti khusus ya. Nah, itu disebut dengan mengkapitalisasi sewa. Artinya aset yang disewa tadi bisa dimasukkan ke dalam aset perusahaan dan tercantum di dalam laporan posisi keuangan. Itu namanya pengkapitalisasian. Nah, beberapa pandangan yang berbeda terkait dengan kapitalisasi sewa ini macam-macam. Yang pertama, jangan mengkapitalisasi sewa apapun. Ini pendapat ya, ini pendapat. Jadi bukan harus begini, bukan. Ya. Kemudian sewa mirip dengan pemberian cicilan. Nah, ini yang terjadi di Indonesia gitu. Di Indonesia itu leasing tadi. Ya, saya beli motornya pakai leasing Pak gitu. Nah itu kan seolah seperti kayak beli cicil gitu ya. Mereka beli cicilan tapi sebenarnya seolah kayak dianggap sewa atau leasing, padahal beda ya. Kemudian kapitalisasi dilakukan selama masa sewa. Ini pendapat yang ketiga. Dan pendapat yang keempat, kapitalisasi perusahaan sewa di mana denda atas ketidakpatuhan kontrak adalah hal yang penting. Ini pandangan saja ya supaya Anda tahu. Yang mana yang digunakan mari kita lihat. Nah, IASB menetapkan bahwa penyewa dapat melakukan kapitalisasi untuk seluruh jenis sewa. Jadi IASB dari 4 pandangan ini, IASB menetapkan yang ini. Jadi memilih yang ini.
bahwa semua jenis sewa dapat dikapitalisasi, katanya begitu. Kecuali ya, jadi ini bahasa apa namanya? Bahasa yang bias sebenarnya ya. Ini saya terjemahkan apa adanya soalnya gitu ya. Ini lihat biasanya begini, IASB menetapkan bahwa penyewa dapat melakukan kapitalisasi seluruh jenis sewa, tapi ada pengecualian. Nah, kalau pengecualian berarti kan nggak seluruh sebenarnya ya. Nah, tapi ya bahasa Inggrisnya begitu. Itu sama dengan begini, kami buka 24 jam, 7 hari, gitu. Kecuali hari Minggu. Itu bukan 7 hari namanya ya, 6 hari harusnya. Ya, atau kami buka 24 jam, kecuali pukul 1 dini hari sampai pukul 5. Itu udah nggak 24 jam. Nah, itu bahasa-bahasa bias ya. Jadi ini sama nih bias. Seluruh jenis kecuali katanya. Kecuali tadi seperti yang ada di PSAK. Masa sewanya kurang dari 1 tahun atau sewa propertinya rendah nilainya. Di EASB digunakan nilainya patokannya 5.000 US dollar. Ini patokan di IASB ya, di IFRS di PSAK gimana? PSAK tidak menggunakan angka ini. Jadi PSAK hanya mengatakan sewa propertinya nilainya rendah gitu saja. Nanti rendah itu diterjemahkanlah oleh masing-masing pihak. Artinya nggak berani PSAK kita nggak berani menetapkan di bawah sekian karena tergantung bentuk sewanya gitu loh. Ya, karena ada sewa alat berat, sewa gedung itu kan nggak sama dengan sewa komputer gitu ya. Jadi nggak bisa digunakan satuan angka. Jadi PSAK kita tidak menggunakan satuan angka, tapi IASB menggunakan angka 5.000 US dollar atau kurang lebih sekitar 75 juta ini ya. Hak untuk menggunakan properti berdasarkan kontrak sewa merupakan aset. Nah ini dia tadi. Jadi bagi pesewa, properti yang disewa nanti dicatat sebagai aset. Tapi juga di sisi yang lain, Anda muncul kewajiban bagi penyewa yaitu liabilitas. Nanti ada, maka kan selalu balance ya, maka nanti ada aset sewa, ada liabilitas sewa. Penyewa mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dengan menggunakan metode bunga efektif. Nah, nanti atas setiap liabilitas kan ini jangka panjang ya, jangka panjang atas hutang sewanya tadi atau liabilitas sewanya atau kewajiban sewanya ini nanti dicatat bunganya. Jadi ada bunga di sana. Kemudian mencatat depresiasi atas aset yang digunakan. Maka logikanya begini, ya logikanya. Anda bayangkan ya, atau saya coba contoh. Ini misalkan neraca ya, ini laporan posisi keuangan, gitu ya. Kemudian dibagi dua ya, di sini aset, di sini liabilitas dan ekuitas, gitu ya. Misalkan seperti ini. Nah, ketika Anda sebagai penyewa, Anda muncul aset di sini kan? Anda muncul aset sewa. Nah, supaya balance, nanti muncul juga liabilitas sewa. Sorry kalau tulisannya nggak pas karena ini jauh nih dari saya ke laptop. Nah, dua ini kan muncul ya, dua jenis item ya, atau dua item ini muncul. Nah, untuk aset sewa ini nanti bisa Anda depresiasikan. Kenapa didepresiasi? Karena jangka waktunya lebih dari setahun. Ini kita lagi ngomongin sewa pembiayaan atau financial lease. Nah, untuk liabilitas sewanya karena jangka panjang ada bunganya gitu. Ini konsekuensi sebenarnya. Jadi bunga dan depresiasi ini adalah konsekuensi karena Anda mencatat aset dan Anda mencatat liabilitas. Jadi ini yang bawah ini ya. Nah, kemudian akuntansi sewa ini digunakan pada sewa secara efektif merupakan transaksi pembelian aset pada saat penyewa hanya mengendalikan oke ini nanti ini keterangan ya. Kemudian bagaimana dengan masa sewa? Nah, masa sewa itu biasanya tetap ya. Misalkan tadi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dan umumnya tidak dapat dibatalkan. Karena kita sedang bicara finance lease. Bagaimana kalau misalkan sewa itu dapat dibatalkan suatu waktu? Maka nanti tidak memenuhi kriteria finance lease. Ya. Nanti begitu nanti kita lihat di belakang. Ya, jadi di sini supaya gampang dulu, masa sewanya sifatnya tetap itu artinya sudah dengan kontrak kalau 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Dan tidak dapat dibatalkan sampai kontrak itu berakhir. Nah, kemudian karena kita masih bicara finance, ada yang namanya opsi tawar pembaruan. Ini terjemahan saya pribadi ya, karena di PSAK nggak ada. Atau bargain renewal option. Opsi ini bargain ini menawar sebenarnya, ini renewal itu pembaruan. Jadi ada bargain renewal options. Nanti ada
yang lain selain bargain renewal, ada namanya bargain purchase option. Nah, kalau ada bargain seperti ini, ya jadi ada tawaran-tawaran seperti ini untuk menyimpulkan supaya Anda mudah ya. Jadi kalau ada tawaran-tawaran seperti ini, dia pasti adalah finance lease. Kenapa? Karena di operating lease, di lawan dari finance lease adalah operating lease atau sewa operasi, tidak akan pernah ada yang namanya bargain, tidak ada tawaran. Ya. Jadi kalau misalkan ada sewa menyewa, tidak ada tawaran sama sekali, maka dipastikan maka kemungkinan besar sewanya adalah operating lease. Tapi nanti lihat lagi jangka panjang atau jangka pendek nilainya berapa, tetap itu dilihat ya. Tapi begini maksud saya, untuk yang operating lease hampir tidak ada yang namanya bargain. Ya, jadi nggak pernah ada bargain untuk diperbarui, bargain untuk membeli, itu nggak ada. Meskipun ketika kontraknya menyebutkan gitu, gimana Pak? Ya bisa-bisa saja, hanya jadi nggak lazim gitu. Karena operating lease itu biasa aja gitu. Ya. Sehingga kalau ada bargain kemungkinan besar gitu ya, itu adalah finance lease atau sewa pembiayaan. Di awal masa sewa, perbedaan antara sewa diperbaharui dengan sewa wajar, jadi sewa yang dapat diperbarui dengan sewa yang normal maksudnya, itu harus cukup jelas ditetapkan atas pelaksanaan opsi. Jadi artinya gini, kalau ada opsi ini harus ditentukan di dalam kontrak. Jadi waktu kontrak sudah ditetapkan di sana bahwa sewa menyewa ini tidak memberikan opsi gitu. Atau tegas bisa memberikan opsi. Jadi itu harus disebutkan di awal. Nggak boleh di tengah-tengah baru disebutkan gitu ya. Pak, tapi kan bisa saja kontrak direvisi. Iya, sangat mungkin. Tapi kalau kita mau bicara aturan sementara ini ya harus ditetapkan di awal. Nah, kalaupun revisi jangan merevisi secara keseluruhan, nanti susah mencatatnya itu. Ini contoh. Carrefour, perusahaan dari Prancis, menyewa komputer dari Lenovo, perusahaan dari China. Ya, Lenovo ini dulunya adalah IBM Amerika, ya. Jadi Lenovo ini dulu adalah IBM yang kemudian divisi teknologi khususnya komputer, laptop dan sebagainya itu dijual ke China dan oleh China dirubah namanya jadi Lenovo. Jadi kalau Anda pakai Lenovo itu dulunya IBM, ya IBM. Untuk masa 2 tahun, harganya 100 per bulan per komputer. Dan selanjutnya dapat menyewa kembali sebesar 10 per bulan. Anda lihat di sini lebih murah. Karena biasanya memang sewa menyewa itu semakin lama akan semakin murah ya. Karena apa? Karena sudah pertama barangnya mungkin juga sudah nggak terlalu bagus, kedua sudah jadi langganan gitu. Untuk masa 2 tahun berikutnya. Nah, perjanjian sewa harus jelas atau secara jelas memberikan bargain renewal option. Nah, kalau sudah ada keterangan ini, jadi tadi sini ada melanjutkan ya. Selanjutnya dapat menyewa, itu namanya bargain renewal option. Nah, kalau kayak begini, maka oleh akuntansi dianggap bahwa transaksi sewanya bukan 2 tahun, gitu ya, bukan 2 tahun, tapi dia 4 tahun. Kenapa? Karena langsung disebutkan di awal bahwa perusahaan Carrefour ini boleh menyewa 2 tahun lagi. Nah, maka bagi akuntansi Anda nyewanya 4 tahun. Enggak Pak, yang 2 tahun itu nanti perbaruan. Ya nggak peduli gitu, akuntansi harus mengantisipasi. Karena ini bicara pengungkapan penuh gitu ya, supaya akuntabel, maka bagi akuntansi ini adalah 4 tahun, bukan 2 tahun. Itulah akuntansi ya, jadi akuntansi harus tegas juga. Kemudian bagaimana pengukuran liabilitas sewa dan yang tadi nih ya, liabilitas sewa dan aset sewa ya. Nah, untuk membayar sewa biasanya tetap pembayarannya, bisa juga bervariasi tergantung dari kontrak. Kalau bervariasi biasanya ada indeks atau ada tarif ya, yang satuan tarif yang digunakan. Kemudian ini kalau untuk finance lease itu ada guaranteed residual value, ada nilai sisa yang dijamin ya, jadi guaranteed sini saya terjemahkan dijamin. Nanti ada juga yang unguaranteed ya, ada yang tidak dijamin. Tergantung kontraknya seperti apa. Pembayaran berkaitan dengan pembelian atau opsi pemutusan kontrak. Jadi ada terminations, di mana penyewa dapat secara pasti untuk melakukannya. Jadi maksudnya adalah yang di sini, yang bagian akhir ini ya, si pesewa itu memastikan bahwa yang menyewa itu sanggup bayar sampai dengan jangka waktu kontraknya. Jadi jangan sampai nggak jelas ya, dia nggak punya kemampuan membayar tapi kemudian diberikan sewa. Kemudian di dalam sewa juga kadang-kadang ada diskon, ya, ada potongan. Di
di mana penyewa biasanya akan menghitung, akan membuat nilai kini ini present value ya. Jadi ada present value dari pembayaran sewa yang dilakukan dengan menggunakan tarif bunga implisit. Jadi nanti ada atau tarif diskonto nih sebenarnya ya. Mungkin saya kurang pas ya. Jadi misalnya tarif diskonto. Diskonto itu kan terkait dengan present value ya. Jadi mungkin menegaskan sekali lagi saja gitu bahwa kalau kita nyebutnya diskonto, tarif diskonto itu maka pasti present value karena diskonto tidak digunakan untuk yang future value. Itu saya ajarkan di manajemen keuangan tuh saya tegaskan gitu ya. Jadi kalau Anda menggunakan ya Pak diskonto untuk future value-nya sekian, nah itu Anda maaf ya itu Anda salah total gitu ya. Itu Anda ngawur gitu. Karena diskonto itu kaitannya dengan present value. Tidak pernah menyebut diskonto untuk future value. Ya. Nah, jadi di dalam banyak transaksi kebanyakan kita gunakan present value daripada future value. Nah, di sini ada beberapa tarif diskonto yang bisa dipakai. Yang pertama bisa menggunakan tarif bunga implisit atau implicit interest rate. Suku bunga implisit ini adalah suku bunga yang biasa ditetapkan oleh perusahaan atau kalau bahasa manajemen keuangannya, maaf nih saya bawa ke adalah expected return. Ya, jadi harapan dari si pihak yang menyewakan atau pesewa itu berapa sih dia bisa mendapatkan bunga gitu ya. Itu namanya expected return. Itu tingkat bunga implisit. Nah, tarif ini ditetapkan di awal masa sewa oleh si pesewa mengakibatkan nanti nilai keseluruhan dari pembayaran sewa dan nilai sisa dijamin sama dengan nilai kini. Ini nanti kita lihat ya. Nanti untuk menghitung aset sewa. Seperti apa ngitungnya nanti di belakang. Ya, jadi intinya untuk menentukan aset sewa kita menggunakan present value persis seperti obligasi. Anda masih ingat ya obligasi itu kan di sana muncul ya nilai nominalnya 1 juta, kemudian bunganya 10% gitu ya. Kemudian jangka waktunya 5 tahun. Berapakah nilai obligasi? Ya Anda harus ngitung kan. Berapa pokok utang dari obligasi, berapa bunganya, berapa jangka waktunya. Dan kemudian Anda diskontokan kan gitu. Nah, ini sama persis. Ya karena kita gunakan IFRS itu selalu menggunakan present value seperti itu. Nanti kita lihat ya. Jadi penghitungannya sama seperti penghitungan obligasi. Jadi kalau Anda lupa, Anda tolong cek materi obligasi, caranya sama seperti di sana. Apabila tidak memungkinkan menggunakan tarif ini, jadi kalau nggak bisa menggunakan suku bunga implisit, maka bisa menggunakan tingkat suku bunga pinjaman atau biasa disebut dengan suku bunga pinjaman inkremental, disingkat dengan tingkat suku bunga pinjaman. Yaitu kalau misalkan Anda minjem uang ke bank, berapa nih? Ya, Anda minjem uang ke bank atau lembaga keuangan bank, berapa sih bunganya? Nah, itu bisa Anda pakai juga sebagai tingkat diskonto. Ya sebenarnya maaf nih, ini kalau mau dikaitkan dengan manajemen keuangan ini panjang gitu ya. Jadi tolong Anda cek kembali apa yang maksud dengan discounted rate ya di dalam manajemen keuangan karena banyak tingkat-tingkat suku bunga yang dapat digunakan sebagai tingkat bunga diskonto. Nah, untuk akuntansi 2 dikasih di sini ya. Kemungkinan hanya ada bunga implisit dan ada bunga pinjaman. Kemudian untuk menggambarkan akuntansi sewa dengan menggunakan metode sewa pembiayaan atau finance lease, misalkan ini ada CNH Capital, anak perusahaan dari CNH Global, dan ada Ivanhoe Mines ya, menandatangani sebuah perjanjian sewa tanggal 1 Januari. Di mana CNH menyewakan alat berat beko itu apa itu yang kayak begini tuh, yang buat ngeruk tanah itu beko namanya. Saya di sini saya terjemahkan dengan alat berat beko kepada Ivanhoe yang dimulai 1 Januari 2019 sesuai dengan kontrak ditandatangani. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa serta data lain yang relevan adalah sebagai berikut. Sewanya 5 tahun, ya. Kemudian perjanjian sewa bersifat tidak dapat dibatalkan, non-cancelable. Kemudian pembayaran sewanya ini nilai pembayaran sewa per tahunnya dan dilakukan di awal tahun. Berarti Anda menggunakan annuity due. Nah, ini manajemen keuangan lagi tuh ya. Ada annuity biasa atau ordinary annuity, ada annuity due. Kalau Anda ingat annuity due itu di depan. Ya, jadi kalau misalkan ini timelines gitu ya, ini timelines. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Kalau ordinary due di sini, ini ordinary namanya. X-nya itu di belakang, ya. Jadi setelah 0 gitu. Ini ordinary. Bagaimana kalau yang due? Yang due begini. Ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4. X-nya mulai dari depan. Tapi tetap 4 ya jumlahnya. Ini kan jumlahnya 4. Ini jumlahnya 4, ini juga jumlahnya 4. Nah ini yang namanya due.
Nanti Anda ingat-ingat lagi. Kalau Anda, oh itu ya gitu. Atau dulu apa ya? Ya ini saya kasih tahu gitu. Anda cek lagi tuh materi time value of money di manajemen keuangan. Itu namanya analysis do atau do basis ya. Alat berat beko memiliki nilai wajar pada awal masa sewa sebesar 100.000 dengan estimasi 5 tahun dan nilai sisa yang dijamin atau guaranteed residual value-nya 5.000. Ivanhoe berharap bahwa nilai yang diharapkan dari nilai sewa tersebut bisa lebih besar daripada ini harapannya Ivanhoe. Tidak ada opsi perpanjangan ya, jadi bergain renewal option-nya nggak ada. Pak berarti dia operating ya, nanti kita analisis ya. Sebenarnya kalau dari jangka waktu 5 tahun berarti dia pasti finance lease gitu. Dan pembaruan masa sewa juga tidak ada. Alat berat akan dikembalikan kepada CNH Capital di akhir masa sewa. Suku bunga Ivanhoe kalau dia minjam di bank 5%. Ivanhoe mendepresiasikan peralatan dengan metode garis lurus. CNH menetapkan tarif sewa untuk mendapatkan penghasilan sebesar 4%. Nah ini implicit namanya, ini expected return. Atau implicit rate-nya itu 4% dari CNH, sementara untuk Ivanhoe di sini 5% incremental rate-nya. Nah, nanti pertanyaannya seperti ini untuk yang dua ini ya, mana yang dipakai? Tingkat diskonto yang dipakai itu 5% atau 4% untuk menentukan nilai aset sewa. Nah, ini nilai aset sewa ya. Jadi, Ivanhoe akan menghitung liabilitas sewa dan jumlah aset yang dikapitalisasi sebagai berikut. Ini. Jadi pembayarannya kan 20 ya. Jadi kalau Anda lihat ini ya timeline-nya. Ini 1, saya taruh di atas ya 2, 3, 4, 5. 5 tahun tadi kan. Dia kan bayar nih 20, saya bulatkan ya 20, 20, 20, 20, 20. Kan seperti ini kan. Ya seperti kayak obligasi, cuma nggak ada pokok utangnya. Jadi ini bunga doang gitu, seolah-olah. Jadi Anda bayar sewa nih, Anda sebagai penyewa, Anda bayar 20 tiap tahun. Oh sorry, maaf saya salah. Sorry. Ini do ya, do itu 20-nya di sini. Sorry, saya ulangi ya. Jadi ini 0, 1, yang 5 nggak ada ya. Karena bayarnya 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, saya baru ingat tadi pakai do. Nah, maka ini yang Anda present value kan. Ini Anda present value kan ke sana. Ya, jadi Anda present value kan dengan tingkat diskonto tertentu. Nah, ini dia. Jadi yang 20711 ini Anda diskontokan dengan tingkat bunga tertentu, yaitu tingkat bunga yang dipakai adalah yang 4%. Apa itu 4%? Tingkat bunga implisit. Nah, jadi gini, ini kesimpulannya. Kalau ada implisit dan juga ya ada incremental atau pinjaman lah ya, suku bunga pinjaman itu loan ya, supaya gampang ya. Misalkan ada implicit rate dan ada loan rate, maka yang dipakai adalah yang implicit. Itu ketentuannya. Nah, kalau implicitnya tidak diketahui, maka Anda boleh menggunakan loan. Mengapa kalau Anda pertanyaan gitu? Karena implicit itu adalah harapan yang diinginkan oleh si pihak penyewa. Kalau loan itu kan tingkat suku bunga pasar gitu ya. Nah, kita lebih menghargai menggunakan expected return dulu daripada suku bunga pasar. Pak, boleh nggak saya pakai loan? Boleh, kalau implisitnya Anda nggak ketahui atau Anda pura-pura nggak tahu gitu loh, itu boleh. Tapi kalau Anda tahu implisitnya, gunakan implisit, itu ketentuannya. Ini faktor nilai kini itu maksudnya adalah present value factor ya, present value factor, interest factor. Ya, jadi kan Anda sudah diajarkan di time value of money, nggak usah saya bahas lagi ya, Anda tinggal cek berapa. Atau inilah Anda present value kan menggunakan do, tapi ya, Anda menggunakan do, annuity, hasilnya adalah sekian. Gitu. Saya langsung ke sini ya, jadi saya nggak akan bahas lagi time value of money. Jadi hasilnya adalah sekian. Nah, yang harus Anda ingat adalah jangan sampai Anda tidak menggunakan do, kalau memang pembayarannya di awal, karena tadi pembayaran di awal ini. Hati-hati nih ya, nih tiap awal tahun. Ini Anda hati-hati. Nanti di soal, kalau misalkan soalnya nyebutin di awal tahun, Anda gunakannya do. Jangan gunakan yang biasa, karena begitu Anda salah menghitung ini, ya salah semuanya nanti ke belakang. Tapi hati-hati juga, kalau di soal ternyata dibayar di belakang. Siapa tahu kan si dosennya pengen iseng gitu ya, supaya Anda aware gitu ya. Maaf, saya izin minum. Anda sambil minum sambil makan juga boleh. Saya nggak ngeliat juga soalnya. Ya. Jadi bebas. Nah, kalau di kelas kan agak-agak dibatasi ya, meskipun di kelas saya tuh Anda boleh makan, boleh minum. Jadi kan ada dosen yang selama saya ngajar Anda nggak boleh makan, nggak boleh
minum. Dengan saya kalau Anda ketemu saya di kelas yang normal pun bebas. Tapi dengan catatan jangan buang sampah sembarangan, itu doang biasanya ya. Bahkan tidur pun boleh. Ya, jadi kalau tanda cuma ke toilet mah buat saya selalu saya izinkan. Bahkan misalkan Pak saya ngantuk tidur, boleh. Syaratnya satu ya, jangan tidur semua gitu waktu saya ngajar di kelas. Karena kalau tidur semua saya bingung saya ngajar sama siapa, nanti saya ikut tidur juga. Gitu. Tapi kalau saat ini karena saya nggak bisa ngelihat Anda semua, ya Anda tidur pun saya nggak tahu gitu. Toh direkam ya, nggak apa-apa. Itu hak Anda lah ya. Yang pasti kita punya kewajiban masing-masing dan kita punya tanggung jawab pribadi masing-masing ya. Jadi ada tanggung jawab moral istilahnya. Itu. Nah, kembali ke sini tadi ya. Jadi hati-hati ya. Nanti siapa tahu di soal ujian disebutkan sewanya di akhir, dibayarkan di setiap akhir periode. Nah, jangan pakai do gitu maksud saya. Pakai yang anuitas biasa. Nah, kalau Anda bingung, Pak, yang mana Pak, yang do, yang biasa, Anda buka lagi materi time value of money yang diajarkan di manajemen keuangan. Itu lebih lengkap ya daripada yang di akuntansi keuangan 1. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini ya, jadi pertama itu Anda harus bisa ngitung ini nih. Jadi nanti dalam soal-soal Anda pasti diminta menghitung ini, itu pasti. Maka begitu salah, jurnalnya jadi salah. Mungkin jurnal debit kreditnya betul, angkanya salah. Ya kalau seperti yang saya sampaikan ke Anda, ya Anda salah angka sepanjang konsisten Anda tetap dapat nilai, hanya nilainya jadi nggak 100 kan gitu. Kalau bobot nilai ini misalkan 40 ya Anda bisa lah dapat 20 30 gitu. Jadi nggak bisa dapat 40, itu aja sih kerugiannya. Nah, sehingga hati-hati dalam menghitung present value ini. Ya, itu pesan saya. Nah, kemudian Ivanhoe mencatat sewa pembiayaan pada tanggal 1 Januari. Baru jurnalnya nih. Bagaimana akuntansinya? Ivanhoe adalah orang yang menyewa ya. Jadi penyewa ya. Ini Ivanhoe adalah penyewa. Atau kalau Anda bingung, bahasa Inggrisnya adalah leasee gitu. Wah, bingung juga Pak leasee gitu ya. Ya Anda hafalkan. Dulu saya juga menghafalkan. Maaf, mungkin sekedar menginformasikan. Kenapa saya sebenarnya dibilang pakar tidak gitu, tapi saya hafal benar tentang lease ini karena biar Anda tahu skripsi S1 saya itu tentang lease gitu. Jadi saya S1 akuntansi, tetapi waktu di era saya jurusan akuntansi saya ngambil di swasta gitu ya. Jadi saya tidak melanjutkan ke D4 karena saya pengen cepat-cepat golongan 3. Makanya beberapa sahabat saya masih golongan 2, saya sudah 3 duluan karena saya kuliah di luar dan kemudian saya bisa penyesuaian pangkat lebih cepat. Termasuk Pak Direktur, Wakil Direktur itu Pak Agus Sunarya itu satu angkatan dengan saya sudah 3A, dia masih 2C gitu ya. Saya sudah golongan 4A, dia masih 3B. Sekarang udah sama, karena saya berhenti dia naik terus, sekarang sudah sama-sama 4A. 4B maaf, ya sudah sama 4B. Bentar lagi mungkin beliau bisa 4C, saya tidak, karena saya berhenti di 4B. Nggak bisa naik lagi, mentok. Kenapa? Salah satunya karena saya tidak S3. Kalau S3 saya bisa 4C. Kemudian pangkat pun kalau nanti kayak Pak siapapun ya, dosen yang sekarang dosen di STAN yang sudah lektor kepala baru 1 orang dari akuntansi. Dia bisa tapi di golongannya masih 3, dia masih golongan 3D, dia bisa 4 sampai 4C nanti. Setelah itu kalau profesor baru bisa ke 4D, 4E. Nah, saya nggak ngejar itulah ya. Saya udah cukup sampai sekarang, sampai saya level ini udah cukup buat saya. Tinggal sekarang nyari duit, saatnya nyari duit. Dulu saya lebih banyak bekerja gitu ya, cari duit juga gitu. Sekarang fokus cari uang. Ya, bekerjanya adalah kewajiban saja. Ya, sorry ini jadi curhat ya, curcol. Tapi jangan ditiru ya, ntar Anda tiru lagi, jangan. Tirulah yang baik, yang buruk jangan Anda pakai. Nah, jadi kembali ke sini. Anda hafalkanlah istilah pesewa, leasing gitu. Kalau saya hafal banget karena waktu saya S1 saya ambil materi tentang lease ya. Dulu nyebutnya leasing. Ya, jadi saya skripsi saya tentang perusahaan leasing. Ada satu perusahaan yang menggunakan skema leasing dan saya harus menjelaskan tentang leasing. Sehingga ketika diuji oleh dosen penguji pada saat itu, mereka tanya tentang leasing karena leasing itu masih relatif baru lah di era itu. Leasing udah lama gitu ya Pak, di Indonesia masih relatif baru. Ketika saya ditanya apapun tentang lease saya bisa jawab. Jadi dosen nanya ini saya jelasin lease itu begini. Termasuk tadi tuh salah kaprah menggunakan leasing kalau kita nyicil mobil, nyicil motor gitu, itu saya jelasin. Dosennya ya dapat A jadinya kan gitu. Ya, kenapa? Karena saya menguasai benar. Jadi saya sebenarnya mengajar lease ini jadi flashback ke sekian puluh tahun yang lalu gitu ya. Itu jadi ya dihafalkan lah, saya juga dulu menghafalkan dan akhirnya hafal juga gitu ya. Nah ini jurnal yang digunakan ya, namanya kita gunakan aja lah, saya nggak ubah ya bahasa Indonesianya.
saya pakai bahasa Inggris juga untuk jurnalnya. Saya ini menerjemahkannya aset hak pakai. Di bahasa Indonesianya nanti untuk keterangan itu saya gunakan aset hak pakai karena namanya rights of use, itu hak pakai aset. Jadi aset hak pakai. Kemudian lease liability di PSAK nyebutnya kewajiban sewa, ya, atau liabilitas sewa, ya sama saja. Dan kita hormati KSO supaya kita sepakat juga supaya sama dengan kelas lain, ya kita gunakan bahasa Inggrisnya saja. Right of use asset dan lease liability. Angkanya berdasarkan present value tadi, ya present value-nya ini. Ini tadi fungsinya present value untuk mencatat aset dan mencatat liability. Ya. Ivanhoe mencatat pembayaran sewa pertama. Nah ini pembayaran sewa pertama kan dilakukan di awal ya, tadi kan due. Nah maka Anda catat lease liability-nya berkurang. Ini Anda lihat ya, lease liability-nya berkurang. Ini lease liability berkurang dan Anda bayar tunai, cash. Nah, ini simple kan ya. Seperti Anda bayar hutang lah. Ya, lease liability, kreditnya cash. Jurnal-jurnalnya sederhana sih barusan. Nah, ini adalah alat bantu saja. Anda boleh pakai ini, boleh tidak. Ya, sama seperti obligasi kemarin. Jadi ini ada satu tabel yang bisa Anda pakai untuk mempermudah dalam menghitung depresiasi. Ya, di sini nyebutnya amortisasi karena memang sebenarnya aset itu bukan miliknya perusahaan. Kita sebutnya depresiasi meskipun sebenarnya konteksnya adalah amortisasi. Tabel ini tabel seperti yang ada di obligasi. Jadi saya nggak akan bahas lagi detail ya. Silakan Anda cek kembali. Untuk apa tujuannya? Untuk mencatat amortisasi atau depresiasi aset tiap tahunnya. Ya, karena Anda nanti akan mengurangi hutang. Ya, ini mengurangi hutang. Kemudian Anda juga akan mencatat bunga. Yang ingat tadi yang saya saya sampaikan di awal, aset itu didepresiasi. Pak, di situ namanya amortisasi. Iya, karena asetnya bukan punya kita, makanya namanya amortisasi gitu. Nah, sedangkan liabilitas nanti Anda bayar bunga. Jadi tabel ini sebenarnya untuk membantu Anda saja. Anda nggak pakai ini juga bisa gitu kalau Anda mau rajin mau ngitungnya. Tapi kalau Anda mau mudah sih pakai tabel. Perusahaan pakai tabel kok, ya supaya nggak pusing hitungnya. Dengan tabel ini maka angka-angka yang ada di sini itu bisa di-link-kan pada saat membuat jurnal. Ya, jadi biar Anda tahu perusahaan juga bikin tabel seperti ini. Nah, maka jurnalnya misalkan untuk 31 Desember ya. Ingat ya 31 Desember adalah saat kita menutup pembukuan dan kita melakukan adjustment. Jadi ini jurnal penyesuaian. Untuk menyesuaikan apa? Menyesuaikan bunga yang accrual. Karena tadi atas liabilitas tadi Anda harus membayar bunga. Ya, ini bunganya. Jadi Anda mendebit interest expense dan mengkredit lease liability. Dari mana 3.000? Nah, 3.000 dari sini. Karena bunga kan. Nanti tahun kedua ini 2.000, tahun ketiga 1.000 dan seterusnya. Ya, karena bunganya dihitung dari sisa saldo. Ya, dari sisa saldo liability-nya. Jadi bukan dihitung dari total liability, tapi dihitung dari sisa saldo. Sama seperti obligasi kok, ini persis sama. Ya, jadi yang Anda hafalkan mungkin jurnalnya. Interest expense, interest liability. Baru nanti tanggal 1 Januari 2020 Anda catat lagi tuh seperti yang ini. Catat lagi pembayaran hutang seperti ini di setiap tanggal 1 Januari sampai dengan akhir masa sewa. Begitu. Ya. Kita lihat contoh yang lain. Depresiasi atas aset hak pakai, ini terjemahan saya gitu ya, untuk right of use asset selama 5 tahun masa sewa dengan menggunakan kebijakan umum yang dilakukan oleh Ivanhoe adalah garis lurus menghasilkan jurnal pada 31 Desember sebagai hutang. Jadi tadi kan mencatat bunga ya, bunga dari hutang. Nah, sekarang Anda juga mencatat depresiasinya. Nah, Anda lihat di sini namanya depreciation ya, bukan amortization. Jadi sebenarnya hitungannya itu namanya amortisasi, tapi kita catat depreciation karena dia berupa aset. Meskipun ini sebenarnya lebih cocok amortisasi karena asetnya bukan punya kita ini. Right of use asset itu kita catat di neraca kita, tapi itu bukan punya kita. Kapan punya kita? Kalau nanti di akhir masa sewa Anda beli. Kalau belum Anda beli ya itu masih haknya orang ya. Jadi makanya namanya right of use saja. Ya, depreciation expense ya ini dicatat dari nilai asetnya. Ya, kan nilai aset dengan nilai liabilitas selalu sama tuh. Ya, dia sama, hanya bedanya kalau liabilitas tadi kan ngitung bunganya menurun ya, ini menurun. Nah, kalau depresiasi Anda tetap ya, karena dia menggunakan garis lurus. Boleh nggak Pak menggunakan metode yang lain? Boleh. Anda pakai metode
double declining balance, sum of the Earth's digits method, ya, menggunakan cost of production method, boleh, ya, bebas. Di sini supaya gampang menggunakan metode garis lurus. Jadi Anda jangan lupa juga di akhir tahun Anda mencatat depresiasi. Ini posisi laporan keuangan perusahaan. Anda lihat di neraca atau di laporan posisinya ada aset, ya, dimasuk di dalam kategori non-current asset. Kemudian ada liabilities, ada yang current, Anda lihat ya, ada yang current liabilities, ada yang non-current liabilities. Jadi Anda bedakan ini yang harus hati-hati dalam melaporkan. Karena untuk yang liabilitas, yang jangka, karena memang kan ada yang jatuh tempo di dalam tahun yang bersangkutan, yang jatuh tempo itu masuk ke current liabilities, yang masih lebih dari 12 bulan itu masuk ke non-current liabilities. Ini sudah diajarkan di dalam pembahasan mengenai hutang, ya, bagaimana menyajikan hutang itu di AKM 1. Di AKM 1 kan diajarkan tentang ada namanya portion of long term liabilities. Jadi ada yang bagian dari long term liabilities atau non current liabilities yang dicatat ke dalam current liabilities. Ya, kalau lupa ya silakan Anda flashback kembali ke materi tentang liabilities, ya, khususnya yang non current liabilities. Sedangkan di laba ruginya akan terlihat ini ada expense, ya, tadi kan Anda mencatat expense dan mencatat depreciation expense. Angkanya nggak sama, ya, karena metodenya beda, metode penghitungannya tidak sama. Itu, dan Anda ini untuk tahun kedua, ya, ini sewa di kedua, ya, sewa tahun kedua maksudnya. Jadi Anda catat lease liability dan cash ini di awal tahun, ini tanggal 1 Januari 2020. Ya, jadi catatannya seperti ini. Kemudian apabila Ivanhoe membeli peralatan, nah ini kalau ada posisi ini, ya. Jadi si Ivanhoe sebagai penyewa diberikan kesempatan untuk membeli karena ada bargain purchase option dari CNA di akhir masa sewa dengan harga 5.000, dan kemudian Anda estimasi nilai sisa manfaatnya masih ada 2 tahun, maka Ivanhoe mencatat. Nah, Anda catat aja langsung equipment. Ya, terserah namanya, ya. Tergantung produknya itu apa, equipment ya equipment, property ya property, gitu ya. Atau aset yang lain, catatlah sebagai aset yang lain, kemudian kreditnya cash. Jadi simple, ya. Anda langsung catat dia sebagai aset. Jadi kalau tadi adalah apa namanya? Kalau Anda tanya, Anda tanya gini, Pak, kenapa nggak tetap mencatat sebagai right of use asset? Right of use asset-nya pada akhir tahun udah 0 gitu loh. Karena kan terdepresiasi dia, ya. Jadi lease liability-nya juga jadi 0 nanti, ya. Kemudian si aset ini juga kan terdepresiasi terus-menerus. Ya, ini terdepresiasi di akhir masa manfaat right of use-nya angkanya 0. Makanya Anda tidak mengkredit ini. Kalau Anda tanya kenapa kita tidak mengkredit di sini equipment, kreditnya adalah right of use asset. Ya, tidak, karena right of use kan nilainya sudah 0, ya. Maka Anda cukup mendebit equipment dan mengkredit kas sebesar nilai yang Anda bayarkan kepada pesewa. Ini contoh yang lain untuk menggambarkan situasi di mana nilai sisa yang diharapkan berada di bawah nilai sisa yang dijamin. Tadi kan nilainya sama, ya, nilai yang dijamin itu 5.000. Nah, kemudian bagaimana kalau dia tidak 5.000 gitu. Nilai pas di akhir masa sewa nilainya nggak 5.000 tuh. Asumsikan pada contoh yang barusan tadi itu sangat dimungkinkan nilai sisanya misalkan cuma 3.000, bukan sebesar 5.000 sebagaimana yang sudah diniatkan pada saat 5 tahun yang lalu. Nah, apabila Ivanhoe mengestimasi nilai sisa alat berat tadi memang benar-benar 3.000, maka yang 2.000 ini akan dicatat sebagai loss, ya. Kenapa kok loss? Karena di awal masa sewa itu ada kesepakatan antara penyewa dengan pesewa, di mana yang menyewa dia harus menjaga aset itu agar nanti nilai aset ini di akhir masa sewa nilainya 5.000. Itu namanya dijamin, guaranteed residual value. Tadi mungkin belum saya jelaskan, ya. Guaranteed residual value itu maksudnya begini. Adalah satu nilai sisa yang harus dijaga oleh si penyewa agar nilainya sesuai dengan yang diprediksi di awal. Contohnya, Anda menyewa ruko selama 20 tahun, ekstrim nih, 20 tahun kan lama banget. Kemudian di dalam transaksi sewa tadi kontraknya dikatakan ada guaranteed residual value. Dihitung nih, 20 tahun lagi tuh nilainya, ya, setelah dikurangi depresiasi, disusutkan ada pemeliharaan, ya nilainya 1
katakanlah 100 juta misalkan ya, 100 juta. Nah, kalau guaranteed residual value artinya si penyewa ini harus memelihara ruko ini agar di akhir masa sewa nanti ya nilainya sesuai dengan yang diprediksi, yaitu 100 juta. Tidak boleh kurang. Jangan sampai bangunannya hancur. Begitu bangunannya banyak rusak-rusak hancur, dinilai di appraisal cuma 50 juta, itu kan berarti turun tuh. Itu guaranteed residual value-nya. Nah, bagaimana kalau unguaranteed? Unguaranteed berarti yang nggak digaransi, si penyewanya masa bodoh gitu ya. Dia pikir rukonya bukan ruko saya ini, masa bodoh, rusak ya rusak aja gitu. Nah, itu namanya unguaranteed. Bagi pesewa, maka dia pasti lebih suka yang guaranteed residual value supaya mereka yang menggunakan aset tadi mau menjaga aset itu. Itu ya guaranteed dan unguaranteed. Mohon maaf kalau tadi saya kelupaan. Nah, sehingga Ivanhoe ketika mengestimasi bahwa ternyata cuma 3.000 bukan 5.000, maka dia harus mengakui selisih 2.000 ini sebagai, ini Anda hitung dulu ya. Nah, ini maaf saya ada kecepatan ya. Jadi Anda ini hitungannya seperti sama lah kayak tadi nih. Ini present value yang di awal tadi ya. Berapa nilai sewanya, kemudian gunakan yang due annuity, hasilnya 95. Nah, nilai sisanya 2.000, nilai sisa nilai sisa yang tidak tercover gitu. Kemudian Anda hitung juga berapa nilainya, juga menggunakan due ya, hasilnya 16 sekian. Nah, berarti liabilitas sewanya tuh dari 95 itu menjadi 1.000. Begini, mungkin maaf ya, saya sederhanakan begini. Ini tadi di depan nggak dijelaskan. Kalau ada guaranteed residual value, ya ada guaranteed residual value, maka guaranteed residual value-nya itu akan dihitung untuk menambah nilai aset dan liabilitas sewa. Tadi kan cuma sampai sini yang contoh yang sebelumnya ya. Cuma ini doang yang Anda catat. Nah, di sini kalau dia ada guaranteed residual value, maka nilai garansi tadi harus dimasukkan. Nah, pertanyaannya kenapa Pak bukan yang 5.000? Sebenarnya harusnya 5.000. Di sini harusnya 5.000. Tetapi ternyata tadi ada keterangan diyakini bahwa apabila si Ivanhoe mengestimasi bahwa nilai sisanya cuma pada akhirnya 3.000, maka Ivanhoe memasukkan yang 2.000 atau selisihnya sebagai tambahan pembayaran sewa. Nah, jadi gini, di awal sewa ditetapkan bahwa garantitnya 5.000. Tapi di awal sewa si penyewa mengatakan nggak yakin Pak, saya bisa 5.000 nih Pak. Ya paling ya di 3.000 aja Pak ya, saya garansi. Nah, karena perjanjian 5.000, sementara Anda hanya berani menjamin 3.000, maka yang 2.000 ini harus ditambahkan ke dalam unsur sewa Anda. Jadi menjadi beban Anda tuh sebagai penyewa ya. Ini jadi beban, jadi ini ditambahkan. Jadi jangan lupa ya. Kalau dia ada yang kasus seperti ini. Nah, terus Pak, kalau dia guaranteed gimana? Nah, guaranteed itu biasanya gini, nanti dijelaskan di soal. Biasanya guaranteed itu masuk di sini. Yang 5.000 itu sudah menjadi bagian dari nilai sewa. Meskipun beberapa kasus ada yang mengeluarkan ya bahwa guaranteed residual value-nya belum termasuk pembayaran sewa. Nah, kalau belum masuk Anda tambahkan. Ya, jadi misalkan guaranteed residual value-nya belum masuk ke dalam pembayaran sewa, Anda tambahkan. Jadi belum masuk ke 20, Anda tambahkan. Tapi umumnya guaranteed residual value itu sudah masuk ke dalam 20 sekian. Nah, makanya tadi yang 2.000 yang tidak di-cover oleh si Ivanhoe ini, si penyewa ini harus dimasukkan untuk menambah nilai liabilitas dan aset sewa. Ya, di sini mungkin agak kerumitannya sedikit ya. Jadi memang harus hati-hati memastikan kondisi ini. Nah, Ivanhoe membuat jurnal, akhirnya jurnalnya menjadi seperti ini ya. Jadi bukan 95 ya. Kalau tadi kan 95 ya. Ini yang ini sekarang menjadi 97 dia. Ya, 97 seperti ini. Nah, kemudian liabilitas yang dibayar tetap 20 ya. Anda lihat nih, di sini tetap 20 karena kan kontraknya memang 20. Hanya kenapa kok begini? Supaya nanti kalau misalkan seperti kan 97 bukan 95. Kan Anda bayarnya 20 gitu ya. Nah, nanti di akhir masa sewa nanti Anda punya saldo sebesar berapa tadi nih? Yang 2000 sebesar itu 1.643. Nanti di akhir masa sewa Anda akan punya saldo 1.643. Nah, ini yang nanti harus dikompensasikan. Biasanya nanti itu harus dibayar oleh si Ivanhoe kepada si pesewa. Ya.
karena itu menjadi kewajiban dia. Itu. Ini ya. Ini tabelnya. Jadi kalau Anda lihat di bagian akhir 1000, sebentar, kenapa harusnya 1600-an. 9. Oh, ini bayar bunga, ya. Ini dia. Ini dia. Ya. Jadi kalau yang ini kan bayar bunganya. Ini bayar bunga. Tadi saya lihatnya ini nih. Jadi yang 2000 muncul di sini. Ya meskipun sebenarnya nggak 2000 nanti ya, tapi 1000 berapa tuh 1600 tadi itu. 2000 ini bulatnya. Karena kan setelah 5 tahun ya, setelah dibungakan dia jadi 5 tahun. Aslinya itu sebenarnya adalah 1600 sekian. Itu kemudian ini jurnalnya nanti Anda pelajari, sebenarnya sama ya. Ini jurnalnya sama seperti yang sebelumnya. Cuma di sini kasusnya yang 97.500, ini sama ya 20 interest expense-nya dan seterusnya. Nah, ini dia. Ya, jadi ini dia ya. Yang berbeda dengan yang tadi cuma di sini. Di akhir tahun ada liability cash. Jadi si Ivan Hu harus bayar 2.000 kepada si penyewa. Ya, kemudian si Pak, terus kenapa kok di yang kalau yang si sewa gimana? Ya dia terima duit 2.000 nanti. Ini yang sisi kanan kiri bedanya di sini, ini tadi guaranteed residual value ada 2.000 yang tidak bisa di cover, sedangkan ini guaranteed residual value tapi semuanya tercover 5.000. Ya, itu bedanya. Nanti Anda cek kembali ya. Jadi kalau bisa Anda lihat pembandingannya. Itu dan Anda lihat sini angkanya ya beda. Ini jadi yang ini yang sebelumnya, contoh sebelumnya, yang ini yang contoh yang sekarang. Itu kemudian untuk kerugian nilai sisa, nah ini misalkan karena perawatan yang kurang baik pada alat berat tadi Ivan Hu dan CH setuju untuk menetapkan bahwa nilai wajar peralatan tersebut adalah 0 di saat Ivan Hu mengembalikan alat berat kepada CNH di akhir periode sewa. Kasus ini Ivan Hu melaporkan kerugian sebesar 3.000 kan? Nah, 3.000 ini Anda catat sebagai loss on lease. Jadi si Ivan Hu akan catat dia sebagai kerugian. Karena tadi udah selesai tuh yang 2.000. Nah, begitu ada aset 3.000, 3.000-nya dianggap 0, kan di sini dianggap 0 ya. Ini tambahan ini dianggap 0. Artinya nggak ada nilainya sebenarnya itu. Ya, maka itu dianggap sebagai kerugian bagi si Ivan Hu. Loss on lease sebesar 3.000. Bila bukan berdasarkan sekian dari pembayaran yang diharapkan, maka Ivan Hu jurnalnya berapa? Ya 5.000 gitu. Ya. Kenapa 5.000? 5.000 itu karena yang 2.000 tadi nggak dihitung, yang 2.000 sebelumnya nggak dihitung ya, totalnya 5.000. Tapi karena kita sudah bayar yang 2.000 tadi kan, sudah di cover, maka hanya 3.000. Ya ini memang tergantung kasusnya ya. Dalam praktek biasanya juga rumit ini. Dalam praktek menentukan mau 3.000, 2.000 itu harus tetapin yang 2.000 tadi itu kayak apa di dalam kontrak. Kemudian ada yang namanya bargain purchase option. Nah, jadi berarti kalau ada bargain, kecenderungannya ini adalah finance lease. Memungkinkan penyewa untuk membeli properti sewa dengan harga tertentu yang biasanya lebih murah atau lebih rendah dibandingkan nilai wajarnya. Nah, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh si pesewa kepada penyewa untuk bisa beli. Tadi ruko selama 20 tahun, Anda boleh beli deh gitu. Harganya harus lebih rendah dari harga wajar. Pasar wajar saat itu, karena kalau lebih mahal ya nggak mau dong si pesewa beli ya penyewa beli. Ngapain beli lebih mahal? Ya tentu saja harus lebih murah, kan dia udah nyewa selama 20 tahun, si pesewanya juga udah mendapatkan manfaat ya, cicilan-cicilan tiap tahun, dan kemudian dia bisa jual dengan harga yang lebih murah gitu. Nah, penyewa harus meningkatkan nilai kini dari pembayaran sewa melalui nilai kini harga opsi. Maksudnya gini, dia jaga baik-baik lah. Kalau memang dia diberikan bargain purchase option kan berarti gini, Anda contohnya gini, Anda suruh nge-cost tadi yang saya bilang selama 3 tahun. Kemudian perjanjiannya kalau setelah 3 tahun, kalau Anda mau, kata si pemilik kos ya, Anda bisa beli kosannya dengan harga yang lebih murah dari harga pasar wajar. Berapa harga pasar wajar saat itu ya, diberikan harga pasar wajarnya 300 juta. Anda boleh bayarlah 200 juta saja, gitu ya. Nah, maka Anda sebagai penyewa kalau tahu punya bargain purchase option, Anda rawat itu gitu ya. Kos-kosan itu Anda rawat gitu. Jangan sampai nggak dirawat. Karena kalau nggak dirawat yang rugi Anda sendiri, kan Anda punya opsi untuk membeli. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi si penyewa begitu dikasih bargain purchase option, dia akan menjaga benar aset itu jangan sampai harganya turun. Kenapa? Karena nanti dia bisa beli dengan harga yang lebih murah. Kemudian mempengaruhi akuntansi dengan cara yang sama apabila nilai sisa dijamin dengan nilai yang paling mungkin untuk dimiliki. Itu keterangan ya. Ini contohnya. Oh ya nih sekarang ditambahin dulu nih. Ada unguaranteed residual. Nah, kalau unguaranteed artinya si penyewa tidak dibebani untuk menjaga nilai sisa tadi.
ya tanda kutip bebas-bebas saja nih. Tapi sekali lagi bagi pesewa ya dia pengennya yang guaranteed dong gitu ya. Nilai sisa itu harus dijaga lah, jangan sampai barangnya rusak sak gitu ya. Nah, kalau unguaranteed ya berarti penyewanya nanti bisa semaunya tuh ya. Kalau pakai alat berat pakai aja lah gitu. Rusak deh, bukan punya kita ini gitu. Nah, itu sebenarnya kelemahan di unguaranteed. Misalkan Hardway Disposal pesewa ya, dan Mark Spencer sebagai penyewa menandatangani suatu perjanjian sewa pada tanggal 1 Januari 2019. Perjanjian sewa menjelaskan bahwa Hardway akan memberikan hak pakai atas salah satu peralatannya yaitu standar cardboard compactor yang digunakan pada salah satu toko milik Mark and Spencer. Informasi yang relevan dengan perjanjian sewa ini adalah sewanya 3 tahun, tidak dapat dibatalkan, pembayaran sewanya 17 sekian, dilakukan tiap awal tahun, ingat ya, awal tahun berarti due annuity. Gitu. Kemudian peralatan kompaktor memiliki harga pokok dan nilai wajar di awal sebesar sekian, ini cost-nya, estimasi ekonomisnya 7 tahun, dan nilai sisanya adalah 12, tidak dijamin. Nah, kalau tidak dijamin berarti nggak usah masuk perhitungan, gitu ya, masa bodoh aja gitu ya si penyewanya, kira-kira gitu. Nah, kemudian ini kesana sama nih, ini sama keterangan sebelumnya, ditambahan lagi. Perjanjian sewa tidak memiliki opsi pembaruan, jadi nggak ada bergain. Peralatan kompaktor dikembalikan kepada Hardway setelah masa perjanjian berakhir. Suku bunga implisit pesewa tidak diketahui. Nah, kalau tidak diketahui berarti gimana? Ya pakailah yang suku bunga inkremental 6% untuk diskontonya. Gitu. Tuh, maka Anda bisa ngitung ya nilai kini dari pembayaran sewa tadi adalah 49 yaitu 17 dikalikan present value interest factor yang due annuity. Due annuity. Ini harus saya catat nih supaya Anda jangan lupa tuh. Karena due dengan annuity dengan yang ordinary annuity beda itu nanti interest faktornya nggak sama dia. Jadi Anda pakai itu dan Anda lihat di sini unguaranteed-nya nggak dihitung ya. Jadi dia include di sini sebenarnya tapi nggak dihitung. Liabilitas sewa sebesar 49 tidak termasuk berbagai pembayaran terkait dengan nilai jam. Nah, maaf ini tidak dihitung tuh malah nggak masuk. Sorry saya ulangi ya. Jadi malah di sini disebutkan 49 ini tidak termasuk nilai yang dijamin. Iya, kalau tidak dijamin biasanya nggak dihitung ya sama si penyewa atau masa bodoh amat gitu tadi saya bilang ya. Nah, tapi itu sebenarnya nggak bagus ya. Jadi yang terbaik itu bagi si pesewa supaya asetnya aman adalah yang guaranteed. Jurnalnya sama ya kayak tadi tuh nggak jauh berbeda. Ada right of use asset, lease liability, kemudian ini adalah pembayaran pertama gitu. Jadi jurnalnya sama di sini, hanya hitung-hitungan aja yang beda. Buat lagi tabel seperti ini supaya Anda bisa mencatat jurnal-jurnal seperti ini. Untuk akhir tahun jangan lupa Anda bikin adjustment untuk accrual interest ya, interest expense, dan kemudian untuk depreciation-nya. Itu Anda catat. Kemudian tiap tanggal 1 tahun berikutnya Anda catat pembayaran sewanya dan setiap akhir tahun juga Anda catat penyesuaiannya ya untuk depresiasi dan bunga dan seterusnya sampai selesai. Ya, Anda bisa cek ya. Tidak saya bahas detail ya. Saya kasih clue-cluenya aja nanti Anda cek lagi. Nah, kemudian bagaimana kalau sewa dengan nilai rendah dan berjangka pendek? Nah, kalau nilai sewa rendah berjangka pendek, maka kita bahas dia sebagai operating lease. Ya. Jadi ini adalah sewa operasional. IASB memberikan pengecualian untuk melakukan kapitalisasi pada seluruh jenis sewa berikut, ya, yaitu kalau nilainya rendah, low value leases, di IASB ditetapkan 5.000, di kita nggak ada ya, sekali lagi untuk PSAK tidak ditetapkan angka ini, atau jangka waktunya kurang dari 12 bulan, short term lease. Maka pesewa dapat memilih untuk menggunakan sewa operasi. Oh sorry ya, sudah habis gitu. Oh ini nggak ya. Ini harusnya ada jurnal-jurnalnya nih nggak dibahas ya. Nanti Anda cek di materi berikutnya untuk operating lease ya, untuk pesewa. Itu nanti ada jurnal-jurnalnya. Tapi di sini Anda nggak dikasih sewa. Kalau ada jurnalnya nanti Anda cek di bukunya. Jurnalnya sama kok seperti kayak rent. Seperti Anda, jadi gini, kenapa kok nggak dikasih jurnalnya? Karena seperti Anda ketika mencatat sewa menyewa biasa. Jadi Anda boleh mencatat, saya tulis di sini aja ya. Boleh dicatat langsung sebagai expense. Anda boleh catat sebagai aset dalam bentuk prepaid.
Karena untuk sewa operasi tetap menggunakan dua skema yang sama. Ada pendekatan expense, ada pendekatan aset. Ya. Jadi Anda boleh kan catat rent expense boleh, Anda catat prepaid expense juga boleh. Ya, jadi bebas. Tapi kalau jangka waktu yang pendek sih saran saya menggunakan expense saja langsung rent expense. Gitu. Itulah mengapa nggak dibahas di bukunya Kieso karena dianggap simple gitu ya. Itu selesai juga ya. Nah, saya tinggal setengah jam lagi. Nah itu materi tentang sewa nanti Anda pelajari lagi dan tadi di depan sekedar mengingatkan tadi sudah saya berikan clue yang dilakukan oleh PSAK itu mungkin lebih sederhana itu karena kesimpulan makanya saya kasih overview-nya di sana. Anda baca itu untuk memahami tahap awal dan setelah itu Anda bisa pelajari yang detailnya. Jadi bagi mungkin kesimpulannya gitu ya, bagi penyewa, karena di sini kita lihat dari sisi penyewa ya, nanti di pertemuan berikutnya baru dari sisi pesewa. Jangan sampai salah ya, pesewa adalah lessor, penyewa adalah leasing. Pesewa adalah yang punya barang, penyewa adalah yang memanfaatkan barang. Ya, itu aja yang perlu Anda hafal kalau Anda belum terbiasa. Nah, bagi yang menyewa tadi Anda hitung berapa aset sewa dan berapa liabilitas sewanya. Caranya menggunakan present value, gunakan tingkat diskonto yang ada. Kalau ada implicit, gunakan implicit rate. Kalau tidak ada implicit, Anda boleh gunakan incremental rate. Kalau Anda tanya, Pak, dua-duanya nggak ada, ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Kenapa? Yang pasti ada itu adalah yang incremental rate. Anda tanya sama bank, bang, kalau saya pinjam uang di kamu berapa? Kata si bank 2%, ya pakai itu. Gitu. Ya, jadi incremental itu pasti ada. Loan rate itu pasti ada. Implicit tergantung si pesewa dia punya nggak implicit rate. Karena implicit rate itu yang bikin implicit rate itu informasinya datang dari pesewa. Ya, kita tanya sama dia, Mas, Anda sebagai pesewa, berapa sih implicit rate Anda? Gitu. Apa itu? Expected return. Dia tanya lagi, apa itu? Ya, Anda ajarin dulu materi manajemen keuangan ke dia. Nanti dia jawab, oh segini expected return saya. Itu implicit rate. Ya. Nah, kalau nggak ada, baru Anda boleh gunakan loan rate, gitu ya. Saya sebutnya loan rate supaya gampang, karena incremental rate itu sebenarnya tingkat suku bunga pinjaman kalau Anda pinjam ke bank atau ke lembaga keuangan non bank. Nah, Anda bisa pakai itu. Itu present value-nya ya. Terus kemudian jurnalnya sederhana banget jurnalnya, tetapi angka-angkanya tuh yang Anda harus hati-hati saja. Ya, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan sambil sebentar saya izin meng-capture kita dulu pertemuan kita. Izin Pak. Ya, silakan Mas. Kalau misalkan saat dikembalikan itu di atas guaranteed residual itu ada khususnya atau enggak Pak ya? Oke, menarik. Oke, sebentar ya, saya save dulu. Saya ingat pertanyaannya. Takut saya lupa. Kita kelas 4. Sebentar ya, izin saya save sebentar. Tadi sama Mas Putu ya. Jadi gini, betul. Kemungkinannya memang ada 3 sebenarnya. Di akhir masa sewa bisa sama persis dengan nilai yang ditebak gitu ya. Karena residual value itu kan nilai tebakan itu. Kalau Anda ingat di aset tetap itu, apa yang maksud dengan gini? Saya pernah ditanya tuh sama dosen dulu waktu saya belajar intermediate ya. Beliau masih sehat, segar, bugar, tapi sekarang beliau tinggal di Jogja. Sampai hari ini, enggak hari ini sih, sampai tahun lalu ya, saya masih say hello dengan beliau. Itu mantan dosen saya, jadi dosen intermediate saya akrab dengan beliau. Saya tanya beliau, saya sudah melipir Pak Kuat, saya di Jogja sekarang, sudah tidak tinggal di Jakarta. Anak-anak yang di Jakarta, saya kembali ke kampung halaman, pengen menikmati masa tua gitu ya. Sampai beliau bilang, Pak Kuat kalau ke Jogja jangan lupa mampir ya ke rumah saya. Insya Allah Pak, saya akan mampir. Cuma saya, ya itu pandemi. Ya pandemi jadi nggak sempat, padahal saya sering banget ke Jogja ya. Pengen banget ya kalau Jogja pasti mampir ke rumah beliau tuh, pengen banget. Nah, saya pernah ditanya sama beliau gitu, sama dosen akuntansi keuangan menengah atau intermediate dulu nyebutnya, begini pertanyaan sebelum ke Mas Pautu ya, apa yang maksud dengan nilai sisa gitu. Ingat ya, nilai sisa itu estimated, nggak mungkin Anda bisa nebak, nggak mungkin bisa tentukan pasti, Anda harus nebak.
Nah, jadi estimated residual value, lebih tepatnya begitu ya, atau residual value, atau ada yang nyebutnya salvage value, itu adalah perkiraan berapakah nilai wajar aset tadi di akhir masa manfaat. Contoh Anda beli komputer misalkan. Anda tebak dulu pertama, itu karena estimasi. Komputer ini kira-kira berapa lama Anda pakai? Ya paling lama 5 tahun, Pak, gitu ya. 5 tahun lagi kira-kira berapa laku dijual, gitu. Nah, itulah residual value. Pasti setiap orang nggak sama. Makanya residual value itu estimasi. Nah, kalau Anda nggak bisa nebak sendiri, Anda minta tolong sama orang, sama appraisal itu. Mas appraisal, tolong dong bantu saya. Ini kira-kira 5 tahun lagi komputer saya berapa ya harganya ya? Gitu. Ya, dia secara profesional akan menentukan, ya mungkin harganya tinggal 100.000 Pak Kuat, gitu misalkan ya. Nah, itu residual value. Nah, sehingga yang Mas Putu tanya itu benar. Bisa jadi nanti setelah 5 tahun, katakanlah tadi komputer itu atau laptop itu nilainya 100.000 ya menurut tebakan, bisa aja setelah 5 tahun kita jual nih di OLX ya, asumsi OLX masih ada ya, Anda jual ke sana. Ternyata lakunya cuma 80, gitu. Berarti kan di bawah nilai residual. Ternyata ada juga yang nawar 120, berarti lebih tinggi seperti Mas Putu. Nah, bagaimana kalau lebih tinggi? Nah, untuk konteks sewa menyewa memang gini, kalau kerugian itu hanya akan diakui kalau terjadi penurunan nilai. Kenapa? Karena kalau terjadi penurunan nilai, yang rugi kan yang punya barang, si pesewa ya. Apalagi tadi contoh-contoh tadi itu, barang yang kita sewa dikembalikan kepada orang yang menyewakan. Nah, maka si penyewa nggak merugi dong gitu. Ah, gila lo ngembaliin barang gue jadi rusak begini, kayak gitu, maaf ya. Jadi kalau ada penurunan nilai, maka itu menjadi tanggung jawab orang yang menyewa. Makanya tadi diakui sebagai kerugian bagi si yang menyewa. Bagaimana kalau lebih? Ya lebih nggak ada apa-apa. Ya, artinya nggak ada keuntungan, nggak ada kerugian. Ya biarkan saja. Jadi pertanyaan Mas Putu terjawab begini. Kalau hasil di akhir tahun ke-5 misalkan, ternyata residual value-nya atau nilai wajar dari produk tadi itu di atas residual value-nya, maka tidak ada jurnal sama sekali. Ya, kenapa? Karena pertama memang nggak boleh diakui keuntungan bagi si pesewa karena belum real. Keuntungan itu baru diakui kalau sudah real ya, sudah earn. Kalau Anda masih ingat itu kata-kata itu. Nah, sementara kalau belum terjadi ya nggak boleh diakui keuntungan. Sama dengan Anda punya barang, harganya lebih mahal, harga pasarnya, maka Anda nggak akan akui dia sebagai keuntungan sebelum barang itu Anda jual. Nah, kalau di manajemen keuangan ada namanya realized return ya, kalau Anda masih ingat ada realized return dengan expected return. Itu beda. Realized return itu sudah terrealisasi. Kalau expected harapan Anda. Anda punya saham harganya 100 waktu Anda beli, sekarang harganya 500. Anda bisa bilang, oh saya untung 400. Belum. Itu masih expected return. Realize-nya kalau Anda jual sekarang, ternyata lakunya cuma 400, berarti kan Anda cuma realize return-nya cuma 300, 400 kurangi 100 gitu. Sama kayak tadi. Jadi nilai sisa kalau lebih tinggi tidak dicatat. Baik penyewa maupun yang menyewakan atau pesewa itu tidak akan mencatat. Dibiarkan saja Mas Putu. Ya, karena memang tidak ada relevansinya tanda kutip ya. Kan nggak mungkin dicatat. Kalau tadi kan loss ya. Kemudian gain on misalkan gitu ya. Lease agreement misalkan gitu atau on lease nggak mungkin. Kenapa? Si pesewa nggak dapat keuntungan sama sekali, orang barangnya dikembalikan kepada si pesewa kan gitu. Jadi dia nggak mungkin dapat keuntungan gitu. Nah, jadi sebenarnya guaranteed residual value itu adalah suatu jaminan dari si penyewa untuk menjaga agar aset ini di akhir masa manfaatan tadi masih bernilai gitu. Karena kalau tidak, yang tadi saya bilang, Anda misalkan, saya pinjemin ya, oke Mas Putu nih, kamu saya pinjemin laptop saya, silakan Anda pakai selama 3 tahun. Pak, ada garansi nilai residualnya nggak? Nggak usah, nggak ada. Anda semaunya makainya tuh, taruh jebret gitu. Kemudian Anda Anda cas gitu ya, 24 jam, nggak pernah Anda cabut itu baterainya gitu loh. Biarin aja lah punya Pak Kuat, ini bukan punya saya kan gitu, nggak garansi gitu loh. Jadi Anda akan semaunya tuh makainya gitu. Kalau tidak garanted. Nah, dengan garanted itu Anda harus hati-hati. Saya bilang Mas Putu, ini ada garansi residual value-nya loh ya. Hitungan saya itu 5 juta. Wah, stres Mas Putu gitu loh. Ya laptopnya harganya 20 juta misalnya. Artinya dia harus jaga tuh. Jangan sampai 5 tahun kemudian, 3 tahun kemudian begitu lihat di OLX harganya turun, kita jual nih turun. Ya Mas Putu yang harus nanggung kerugian. Tapi kalau naik, ya nggak apa-apa. Oke Mas Putu, makasih ya. Ternyata nih harga pasarnya masih laku 6 juta. Tapi kan belum saya jual gitu ya. Laku ya sudah aman Mas Putu, terima kasih. Selesai. Jadi Mas Putu nggak usah catat, saya pun nggak akan catat. Nah, nilai keuntungan nggak gitu. Kapan catat keuntungan? Kalau saya jual. Begitu saya jual baru ngaku keuntungan.
Seperti itu Mas Putu. Ada lagi yang lain mungkin? Tidak ada? Oke ya, kalau tidak kita akhiri, masih ada waktu setengah jam lah ya, bisa buat dipakai. Cek-cek lagi materinya, sudah saya upload di LMS, Anda bisa download file bahasa Indonesianya. Ya kalaupun ada terjemahan yang kurang pas, ya mohon maaf ya, karena cukup melelahkan memang mentranslasinya. Kadang-kadang ada beberapa kata yang harus saya hilangkan supaya tidak mengubah makna yang seharusnya dan sebagainya. Karena bahasa Inggris itu kadang-kadang diulang-ulang itu, kalau letterlek itu jelek banget bahasanya. Dan saya tidak menggunakan translasi Google atau yang lain ya, enggak, itu benar-benar translasi versi saya aja tuh. Ya itu. Jadi silakan dipelajari lagi, dan nanti saya akan upload juga kira-kira tugas mana yang perlu Anda kerjakan supaya Anda tahu akuntansi penyewa itu seperti apa. Begitu ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali. Tetap jaga kesehatan Anda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi di minggu yang berikutnya.